Bab 11, Tidak Mengalah, Jadi Lakukan Saja. Penerjemah, Chaos Editor, Hites. Angin sepoi-sepoi bertiup, meniup semua kotoran dari langit dan bumi. Di lapangan pelatihan sekte luar, seseorang berbaring di tanah sambil terus-menerus berkedut, seolah-olah dia menderita semacam cedera berat. Lin Fan kembali dengan semangat tinggi. Meskipun lapangan pelatihan sekte luar agak mengecewakan, hasil kali ini tidak seburuk itu. Dia mencuri satu buah persik. Pengalamannya tidak meningkat banyak, tetapi suasana hatinya sangat ceria. Pengalaman, monyet mencuri persik, meningkat sebesar 200. Petik 1. Poin pengalaman karakter meningkat sebesar 3000. Kakak senior Han, saya harap Anda akan membenci saya dan memanggil sekelompok cadangan untuk mempermalukan dan menghancurkan saya tanpa ampun. Kakak junior ini akan membersihkan dirinya sendiri dan menunggu Anda. Saat memasuki sekte luar, Lin Fan bertekad untuk berusaha sekuat tenaga untuk naik level. Lagi pula, jika basis kultivasinya lebih rendah dari yang lain, dia tidak akan bisa mencapai apapun. Jadi, tidak masalah, dia pasti penuh gaya setelah menyelesaikan pelatihannya. Kembali ke tempat tinggalnya, Lin Fan berbaring di tempat tidurnya, merenungkan tentang sekte luar. Tidak peduli apapun, dia harus membangkitkan amarah semua orang. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan. Namun, semua orang berlatih di tempat tinggal mereka sendiri. Jadi, mencari tahu metode seperti apa yang harus dia gunakan untuk membalikkan keadaan sudah cukup melelahkan. Tubuh iblis kelas titanium, monyet mencuri persik, berapa batas levelmu? Lin Fan menatap langit-langit dan perlahan-lahan tenggelam dalam pikirannya. Waktu berlalu perlahan setiap detik dan menit. Lin Fan, yang sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba duduk. Benar sekali. Bagaimana mungkin aku melupakan sesuatu yang begitu penting? Monyet mencuri persik, dan tubuh iblis kelas titanium, benar-benar saling melengkapi. Jika aku bisa mencuri buah persik milik orang lain, maka aku juga bisa mencuri buah persik milikku sendiri. Lin Fan menunduk ke arah saudaranya yang sudah cukup berkembang, lalu menatap tangannya sendiri, hatinya dalam kekacauan besar. Jika percobaan ini berhasil, maka itu benar-benar berarti berjalan di jalan yang gelap sejak saat itu. Tidak. Pada saat ini Lin Fan teringat rasa sakit yang dialami oleh sesama saudara junior dan seniornya ketika buah persik mereka dicuri olehnya, dan menahan dorongan dalam hatinya. Telurku hanya bisa digosok, tidak bisa dicuri. Pada titik ini, sementara Lin Fan masih berada di tengah dilema ini. Jauh di dalam ruangan lain, gigi Hanlu bergemeletuk saat dia duduk dengan tidak berdaya. Lin Fan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mata Hanlu tampak seperti akan menyemburkan api. Menyerang tanpa alasan sama sekali, dan tempat yang diserangnya adalah daerah itu, tidak ada orang yang dapat menahannya. Basis kultivasi Hanlu berada di tingkat keempat prasurgawi. Namun, tidak peduli seberapa keras ia berlatih, ia tidak akan mampu melatih area itu hingga ke tingkat benteng yang tak tertembus. Basis kultivasi Lin Fan jauh lebih rendah daripada Hanlu, tetapi teknik monyet mencuri persik telah dikultivasikan hingga ke tingkat yang tak terhentikan. Hanlu mengepalkan kakinya dan dengan hati-hati berdiri, lalu berjalan ke ambang pintu dan melihat keluar. Setelah memastikan tidak ada orang, ia duduk. Sebuah botol giok putih muncul di tangannya. 2 tahun lalu, ketika Hanlu datang ke sekte Saint Devil untuk mencari seorang guru, ia secara tidak sengaja berhasil mendapatkan benda ini. Namun, ketika pertama kali memperoleh botol giok putih ini, Hanlu masih belum tahu cara menggunakannya. Untungnya, botol giok putih ini dapat disembunyikan di dalam tubuh, sehingga tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Namun dalam setengah tahun ini, botol giok putih ini tiba-tiba muncul lagi dan sebuah sinyal datang dari dalamnya. Hanlun kemudian mengetahui bahwa nama botol giok putih itu adalah botol giok suci, dan pada saat yang sama, sinyal lain memberitahunya bahwa botol giok suci ini adalah barang pribadi seseorang yang disebut Bodhisattva Guanyin, puncak dari belas kasih, kasih sayang, kebaikan dan cinta, serta hak pilih dunia. Hanlu mencoba mengumpulkan informasi tentang nama ini, tetapi tidak pernah dapat menemukan informasi tentang orang ini. Botol giok suci ini akan mengandung setetes air setiap hari, yang disebut embun para dewa, yang jika diminum akan menghasilkan efek yang menakjubkan. Tidak hanya dapat meningkatkan basis kultivasi seseorang, tetapi juga dapat menyembuhkan penyakit atau gangguan apapun.
Alasan mengapa Han Lu mampu naik dari manusia biasa ke tingkat keempat prasurgawi hanya dalam waktu setengah tahun sepenuhnya karena ini. Han Lu kemudian mengeluarkan buku panduan yang dipinjamnya dari sesepuh Chuan Gong, yang berisi teknik, hujan tinju keluasan, dan membukanya ke halaman pertama, membaca mantra-mantra dan mengingatnya dengan tekun. Di masa lalu, ingatan Han Lu tidak begitu bagus. Namun setelah mengonsumsi Dew of the Gods, ingatannya tidak hanya menjadi lebih kuat, pemahamannya juga meningkat drastis. Bahkan bisa dikatakan telah mencapai kaliber kejeniusan sekte. Han Lu sangat menghargai botol giok suci ini. Sayangnya, botol giok suci ini rusak, yang menurutnya sangat disesalkan. Meskipun rusak, botol giok suci masih sangat kuat. Jadi, jika dalam kondisi yang benar-benar baik, seperti apa jadinya? Ini adalah sesuatu yang sangat diantisipasi Han Lu. Dia tidak memikirkan apapun lagi, dan dengan hati-hati menelan satu Dew of the Gods ke dalam perutnya. Tiba-tiba panas hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Han Lu segera bermeditasi dengan mantra, Reigning Fist of Fastness. Hanya dengan mengolah, Reigning Fist of Fastness, ke tahap kecil saja, dia akan bisa menembus ke tahap prasurgawi tingkat kelima. Balas dendam hari ini akan dikenang dan dibalas di lain hari. Lin Fan, aku akan mengingatmu. Aho, Lin Fan, yang masih dalam pergumulan batin yang sengit dengan dirinya sendiri, tanpa sengaja bersin, apakah ada orang lain yang mengatakan hal-hal buruk di belakangku? Lin Fan mengusap hidungnya sambil bertanya-tanya. Pada titik ini, Lin Fan masih dalam dilema, meskipun sebelumnya dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah mencuri buah persiknya sendiri. Tetapi bagaimana jika itu benar-benar berhasil, lalu bagaimana? Metode pelatihan yang begitu mudah, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Lin Fan mondar-mandir, tidak dapat memutuskan. Persetan, apa gunanya memikirkannya begitu banyak? Seseorang harus mati dengan bermartabat, jadi sebaiknya bertaruh saja, untuk menjadi tak terkalahkan, demi masa depan yang lebih baik. Jika aku tidak mampu menghadapi sesuatu sekecil ini, apa yang bisa kukatakan? Lin Fan saat ini mengerahkan segenap tenaganya, gerakannya cepat bagaikan kilat. Monyet mencuri persik. Bam! Pada saat itu, Lin Fan langsung berlutut di tanah. Wajahnya yang sebelumnya berwarna berubah pucat pasi, matanya yang penuh tekad juga meneteskan beberapa tetes air mata. Lin Fan menundukkan kepalanya dengan sakit, kedua tangannya mencengkeram selangkangannya. Ya Tuhan, aku menyesali ini. Lin Fan mengatupkan giginya, sekarang juga terpaksa mencium kentut yang dikeluarkannya karena dia berlutut. Ding, pengalaman, monyet mencuri persik, +1. Ding, pengalaman, tubuh iblis kelas titanium, +1. Ding, selamat atas pencapaiannya, tidak menyerah jadi lakukan saja. Tidak menyerah jadi lakukan saja, aku bahkan mampu memperlakukan diriku sendiri dengan kejam, apalagi kamu. Efek, mengaktifkan akan menggandakan basis kultivasi sendiri selama 1 batang dupa. Penggunaan, 1 kali. Pada titik ini, Lin Fan tidak peduli tentang semua ini, karena dia merasakan sakit yang luar biasa, begitu sakitnya sehingga dia ingin membunuh seseorang. Lin Fan bersumpah kepada surga bahwa dia tidak akan pernah lagi menggunakan jurus yang begitu menghancurkan pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, dia akan puas menggunakan orang lain untuk naik level. Lin Fan berdiri dengan susah payah dan berpegangan pada sisi meja. Dia berjalan menuju tempat tidurnya dan perlahan berbaring sambil diam-diam memegangi selangkangannya sambil menangis. Sehari tidak boleh terbuang sia-sia. Tapi hari ini, biarkan aku beristirahat dengan baik dan bekerja keras besok. Tubuh Lin Fan gemetar saat dia perlahan menutup matanya. Hatinya menangis dalam diam, merasa bahwa dia memang idiot. Sesuatu seperti ini, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu seperti ini? Tapi setelah percobaan ini, dia sekarang mengerti betapa besar penderitaan yang dialami saudara-saudaranya. Aku ingin tahu apakah kakak senior Han akan mengumpulkan banyak bala bantuan besok untuk membalas dendam. Itu adalah sesuatu yang sangat kunantikan. Mengenai hari ini, lupakan saja. Kakak senior Han kemungkinan besar juga sedang berbaring di tempat tidur, mencoba meredakan rasa sakitnya. Bab 12, bisakah kau memberiku kesempatan? Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Aula pendaftaran bakat, jari-jari tangan yang terentang tidak terlihat. Mengenakan jubah hitam, Penatuali tampak seolah-olah bisa mengabaikan kegelapan, saat ia mencari buku dari atas rak buku. Buku ini mencatat pengalaman seluruh hidup pendiri sekte. Dalam kegelapan,
hanya sepasang api hijau yang tersembunyi di balik jubah hitam itu yang bergerak. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, kecuali suara Penatuali yang membuka buku. Mengapa murid itu bisa mengolah tubuh iblis kelas titanium ke tingkat yang begitu tinggi? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Penatuali berkata pada dirinya sendiri. Tubuh iblis kelas titanium, yang tercatat dalam buku itu hanyalah metode latihan tubuh yang ditulis secara tidak sengaja oleh pendiri sekte, yang dibuat khusus untuk latihan karung tinju. Namun, seseorang benar-benar berhasil melatihnya ke tingkat itu. Keesokan harinya, Lin Fan duduk, dan hal pertama yang dilakukannya adalah menurunkan celananya dan memeriksa. Melihat saudaranya yang sepenuhnya hidup, aman, dan sehat, dia merasa lega. Mulai sekarang, Lin Fan berjanji bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Hal ini benar-benar mengancam jiwanya. Pada saat itu, terdengar ketukan dari pintu. Lin Fan agak curiga, siapa yang akan datang menemuiku? Apakah Han Lu datang? Tetapi itu tidak akan berhasil. Dengan hal yang parah yang dia lakukan kemarin, jika saudara senior Han Lu tidak langsung menendang pintunya, itu akan agak menyedihkan. Lin Fan tidak banyak berpikir dan bersiap sebelum membuka pintu. Anda, Lin menatap orang yang tidak dikenal di depannya, sedikit ragu. Saya tinggal di sebelah. Anda adalah saudara junior sekte luar yang baru diinisiasi Lin, kan? Orang itu tersenyum, menatap Lin Fan seperti seorang kakak yang menatap adiknya. Oh, jadi Anda adalah seorang saudara senior. Ayo masuk, saudara senior, silakan masuk. Lin Fan mendengar ini dan tiba-tiba menjadi sangat gembira, pengalaman itu datang dengan sendirinya. Hehe, saudara junior Lin cukup sopan. Saudara senior Ni kemarin menyuruhku untuk menjaga saudara junior Lin dengan baik. Sekarang adalah waktu makan sekte luar. Karena saudara junior Lin baru saja diinisiasi, kau mungkin tidak tahu di mana tempatnya, jadi aku akan mengantarmu. Yin Mo Chen menatap Lin Fan dan merasa bahwa saudara junior yang baru diinisiasi ini adalah orang yang cukup baik. Dia sangat hangat terhadap orang lain. Di masa depan, jika ada kesempatan, dia harus lebih sering mengunjunginya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengandalkan saudara senior. Lin Fan berkata dengan gembira. Sepanjang perjalanan, Lin Fan agak bersemangat, dan Yin Mo Chen menjawab semua pertanyaannya. Saudara senior Yin, ruang makan ini agak besar. Lin Fan melihat sekeliling dan melihat lautan manusia, setiap kepala memiliki level kultivasi yang mengambang di atas kepala mereka. Bagi Lin Fan, itu semua hanyalah pengalaman. Adik Lin, semua murid sekte luar makan di sini. Jadi wajar saja, ruang makan ini sangat besar. Jawab Yin Mo Chen. Oh, di bawah pimpinan Yin Mo Chen, Lin Fan menerima beberapa makanan dari area catering ruang makan. Ada daging dan sayuran, jadi cukup banyak. Sayuran jenis apa ini, dan daging jenis apa ini? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya, dan makanannya juga berbau sangat lezat, sangat menggugah selera makanku. Perut Lin Fan kosong, dan setelah memasuki tahap prasurgawi, nafsu makan Lin Fan juga meningkat pesat. Jadi tanpa kata-kata, dia dengan cepat menghabiskan semua makanannya. Seperti yang diharapkan, ini bukan makanan biasa. Setelah Lin Fan selesai makan, pengalamannya meningkat sedikit. Lin Fan mendongak, dan melihat Yin Mo Chen menatap dengan tercengang. Kakak senior, mengapa kamu menatapku seperti itu? Setiap kali Lin Fan melihat mata yang penuh dengan ekspresi seperti itu, dia akan merasakan seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah ada seseorang yang memikirkan tubuhnya yang polos. Yin Mo Chen tersenyum, tidak apa-apa. Hanya saja cara makan adik Lin yang sangat lahap telah membuka mataku. Kakak Yin, apakah setiap orang hanya boleh menerima satu porsi makanan ini? Tanya Lin Fan. Ya, ini semua sudah dipersiapkan sebelumnya. Yin Mo Chen berkata sambil tersenyum. Lin Fan mendengar ini, dan tiba-tiba menjadi sangat gembira. Karena bagi Lin Fan, semua orang hanyalah pengalaman, tidak akan berhasil jika dia tidak memulai mode mengejek. Setelah menerima konfirmasi ini dari kakak Yin, Lin Fan dengan tegas mulai mengejek. Lin Fan melihat dengan ekspresi tenang, lalu mengambil makanan kakak Yin dan meletakkannya di depannya, lalu melihat ke arah kakak Yin, menunggu amarahnya. Kakak Yin, aku masih belum kenyang, jadi kamu lihat saja aku makan. Kata Lin Fan. Pada saat ini hati nurani Lin Fan sepenuhnya mengantisipasi, kakak Yin,
cepatlah dan serang aku, cepatlah, balikkan meja, dan pukul aku. Meskipun kepribadianmu cukup baik, siapa yang bisa menyalahkanku karena adikmu mengandalkan ini untuk naik level. Yang tidak diduga Lin Fan adalah bahwa setelah kakak senior Yin tampak terkejut sebentar, dia kemudian tersenyum. Benar, ini salah kakak seniormu. Karena adik junior masih belum kenyang, kakak senior tidak keberatan memberikan makanannya kepada adik junior. Kata Yin Mo Chen. Lin Fan mendengar ini dan meledak. Ini. Tiba-tiba Lin Fan menyadari, mengejek zaman sekarang sangat sulit. Ada apa dengan orang-orang zaman sekarang? Mengapa hati mereka begitu murah hati? Kakak senior Yin, apakah kamu tidak lapar? Tanya Lin Fan. Aku lapar. Yin Mo Chen mengangguk. Lalu, karena aku mengambil makananmu, apakah kamu tidak marah? Lin Fan tiba-tiba merasa ingin menangis. Tidak bisakah kau bekerja sama dan menghajarku? Nimo Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, sebagai seorang kakak senior, penting untuk menjaga adik junior. Karena adik junior lapar, kakak seniormu tentu saja akan membiarkan adik junior makan sampai kenyang. Aku menyerah. Jika tidak ada orang di sekitarnya saat ini, Lin Fan pasti akan menangis sejadi-jadinya. Mengapa semua orang di sekte luar seperti ini? Begitu suci. Kemana aku harus pergi untuk mengejeknya mulai sekarang? Kakak senior, tiba-tiba aku tidak merasa lapar lagi. Ini makananmu. Lin Fan mendorong makanan di depannya kembali. Kakak junior, jika kamu benar-benar lapar, kakak seniormu baik-baik saja. Kata Yin Mo Chen. Tidak perlu, kata Lin Fan sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, suara meja dibanting datang dari depan. Berikan aku makananmu. Lin Fan melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria seukuran gunung berdiri di sana, mencuri makanan orang lain. Kakak senior, itu milikku. Dari kerumunan, sebuah suara seperti lonceng terdengar. Dilihat dari suaranya, pastilah seorang gadis. Sekarang itu milikku. Apa kau keberatan dengan itu? Lin Fan berdiri saat ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Akhirnya bertemu dengan orang seperti ini, Lin Fan tidak akan percaya bahwa di antara lebih dari 8.000 murid, tidak akan ada satupun yang sombong. Adik junior Lin, jangan membuat masalah, dia adalah orangnya kakak senior Yi. Yin Mo Chen berkata dengan sedikit takut. Lin Fan mendengar ini dan bahkan lebih gembira, jadi, dia bahkan memiliki seseorang yang mendukungnya. Lumayan, kakak senior, Yin, siapakah kakak senior Yi ini? Lin Fan bertanya, dia adalah salah satu dari 10 jenius teratas sekte luar seperti kakak senior Meng. Kedudukannya di sekte luar sangat tinggi. Orang ini adalah salah satu orang Yi Zongtian. Meskipun hal seperti ini biasanya tidak terjadi di sekte luar, itu bukan tidak ada. Adik junior, dengarkan kata-kata kakak senior dan jangan urus-urusan orang lain. Yin Mo Chen memperingatkan. Oh, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Yin Mo Chen merasa lega. Dia takut adik Lin akan benar-benar tidak takut dan tidak dapat mengabaikan ketidakadilan. Meskipun sekte itu melarang keras pertikaian internal, tetapi di mana ada orang, akan ada bentrokan. Tidak mungkin untuk sepenuhnya melarangnya. Tetapi ketika Yin Mo Chen mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa adik Lin sudah berjalan ke sana. Terkejut, dia buru-buru menyekop beberapa suap makanan dan segera mengikutinya. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan adik Lin? Sama sekali tidak boleh terlibat dalam hal ini. Bab 13, irama ini cukup bagus. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Saat ini, di antara kerumunan, banyak murid yang duduk di tempat duduk mereka atau berdiri di sana menyaksikan situasi, seperti sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa. Beberapa berbisik satu sama lain, merasa kasihan pada saudari junior yang malang ini selama beberapa detik. Mereka semua mengenali orang di depan mereka, salah satu dari 10 jenius teratas sekte luar, Junior Yi Zongtian. Dia biasanya sangat sombong dan sangat suka menindas orang. Aku akan mengambil milikmu hari ini, apa yang akan kamu lakukan? Wang Tianyuan sangat kasar dan tidak sopan, tidak mengerti konsep merawat kecantikan yang berharga. Jika orang biasa melihat saudari junior yang imut dan cantik seperti itu, bagaimana mungkin mereka berpikir untuk melakukan sesuatu padanya? Mereka malah akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Lin Fan melihat situasi saat ini. Kecantikan macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tetapi saudari junior di depannya ini, yang sedang ditindas, sangat cantik. Lin Fan baru saja selesai makan,
dan daging serta sayuran itu dapat meningkatkan pengalamannya. Jadi jelas, itu bukan makanan biasa dan tentu saja menarik perhatiannya. Raksasa kasar ini, kemungkinan besar karena alasan itu, memutuskan untuk mencari kentang goreng kecil untuk dikunyah. Kau, Fan Yuxin menggertakkan giginya sambil menatap dingin ke arah raksasa di depannya, tetapi tidak dapat melakukan apapun. Raksasa kasar Wang Tianfeng tertawa meremehkan, tanpa jejak sedikit pun. Penampilan seorang kakak senior dalam dirinya. Dibandingkan dengan Ni Mingyang atau Yin Mo Chen, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Melihat kejadian di depan mereka, para murid di sekitarnya juga tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kakak junior sangat cantik, mereka tetap tidak berani memprovokasi Wang Tianfeng di depan mereka. Pada titik ini, Han Lu berdiri di antara kerumunan menyaksikan situasi saat ini. Ekspresinya acuh tak acuh, bahkan tanpa membuat satu gerakan pun. Berlatihlah lebih banyak, yang kuat memakan yang lemah, menjadi lebih kuat adalah satu-satunya cara. Han Lu mengepalkan kedua tangannya erat-erat lalu menundukkan kepalanya, bersiap untuk pergi. Berhenti. Pada saat ini, ledakan tiba-tiba terdengar di seluruh ruang makan. Semua orang dengan bingung melihat sekeliling untuk mencari orang yang memiliki suara itu. Han Lu, yang awalnya pergi, berhenti, alasannya adalah suara ini agak familiar. Itu dia. Ketika Han Lu menoleh ke arah orang itu, ekspresi tenangnya tiba-tiba berubah menjadi suram, seolah-olah dia memiliki semacam kebencian yang mendalam. Lin Fan melirik Wang Tianfeng, seorang prasurgawi tingkat ke-6. Kemudian Lin Fan melirik gadis itu, prasurgawi tingkat pertama, tetapi diikuti oleh beberapa tanda tanya. Ini membuat Lin Fan sedikit curiga, ada apa dengan itu? Tetapi untuk saat ini, itu tidak penting, karena Lin Fan akan memulai ejekannya. Sejumlah besar pengalaman saat ini melambai padanya. Tidak peduli apa, dia harus membuat keributan. Siapa kamu? Suara Wang Tianfeng menggelegar marah saat melihat seseorang keluar untuk ikut campur. Lin Fan melirik ke arah Wang Tianfeng, lalu melambaikan tangannya dengan megah, melompat ke atas meja dan segera mulai menghina. Orang seburuk dirimu dianggap sebagai saudara senior, dan bahkan menindas saudara-saudari juniormu. Aku bahkan merasa malu padamu, sampah, orang bodoh yang tidak berguna. Lin Fan menyemburkan kata-kata tanpa henti, menggunakan segala macam kata-kata hinaan yang berwarna-warni, mengejutkan para pengikut sekte luar di sekitarnya dan membuat mereka tercengang. Adapun Fan Yuxin yang sebelumnya marah, sudut mulutnya secara tidak sengaja membentuk senyum tipis. Haha, mendengar Lin Fan menghina Wang Tianfeng sambil menunjuk hidungnya, para pengikut sekte luar di sekitarnya semua mulai tertawa. Tetapi ketika mereka tertawa, Lin Fan malah membentak mereka. Apa yang kalian tertawakan? Kalian masing-masing adalah sampah. Sebagai seorang pria, kalian hanya berdiri dan melihat seorang saudari junior yang lemah ditindas oleh bajingan kecil yang hina dan kotor ini. Aku bahkan merasa malu untuk kalian semua, apa yang kalian lihat. Tidak suka dengan apa yang kukatakan. Kalau kalian punya nyali, datanglah dan pukul aku. Lin Fan menunjuk ke arah saudara-saudara di sekitarnya dan memarahi. Yin Mo Chen, yang baru saja berlari setelah mendengar kata-kata Lin Fan, ketakutan hingga hampir pingsan. Adik junior, mengapa kau mempersulit dirimu sendiri? Kau baru saja menyinggung semua orang, bahkan kakak seniormu tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Tidak, aku harus bergegas dan memberitahu kakak senior Ni. Kalau tidak, ini akan menjadi mengerikan. Yin Mo Chen tidak berpikir lebih jauh dan langsung berlari keluar. Pada titik ini, Yin Mo Chen hanya bisa berharap dia bisa menumbuhkan lebih banyak kaki sehingga dia bisa berlari lebih cepat. Pada titik ini, Lin Fan berdiri di sana, perlahan menutup matanya, dan mendesah, aku baru saja menghina kalian semua. Jika kalian masih tidak menyerangku, maka Yang Mulia benar-benar akan memandang rendah kalian semua. Tanpa basa-basi lagi, Lin Fan melompat turun dari meja dan kemudian berjalan di depan Wang Tianfeng. Apa? Datanglah dan pukul aku jika kau punya nyali. Aku, memandang rendah kalian. Lin Fan menatap wajah Wang Tianfeng yang sudah memerah karena marah dan terus mengejek. Keberhasilan atau kegagalan hari ini, semuanya tergantung pada pukulan ini. Mencari kematian, mata Wang Tianfeng berkilat berbahaya saat ini, dan sebuah pukulan melayang ke arah Lin Fan. Para murid sekte luar di sekitarnya tersentak. Bagi mereka, sepertinya seseorang pasti akan mati hari ini. Fan Yuxin juga memperhatikan dengan gugup. Bam, ding,
Pengalaman Titanium Grade Demon Body plus 2000. Kekuatan tubuh Lin Fan saat ini mampu menahan serangan prasurgawi tingkat 8 milik Niming yang bertenaga penuh, jadi wajar saja, pukulan Wang Tianfeng tidak berarti apa-apa baginya. Merasa pengalamannya meroket sekali lagi, Lin Fan tidak bisa menahan senyum. Saat Lin Fan sedang menunggu gelombang serangan berikutnya, dia kemudian menyadari Wang Tianfeng sedang mengawasinya dengan waspada. Pada saat ini Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa Wang Tianfeng baru saja menggunakan pukulan bertenaga penuhnya, namun dia masih berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selama seseorang tidak bodoh, siapapun bisa tahu ada yang salah. Lin Fan, yang berasal dari sekolah akting, pada titik ini menunjukkan bakat penuh dari keterampilan aktingnya yang kuat. Ekspresi Lin Fan tiba-tiba memerah, saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Untuk menambah realisme, Lin Fan bahkan sengaja meludahkan beberapa darah tambahan. Saat ini, darah tidak terlalu berharga. Pengalaman adalah hal yang paling berharga. Haha, bocah nakal, mari kita lihat apakah kamu masih berani bersikap sombong. Wang Tianfeng mulai tertawa terbahak-bahak setelah melihat adik junior yang bodoh ini dengan gila-gilaan memuntahkan darah. Dengan pukulan sebelumnya yang baru saja dia lakukan, Wang Tianfeng sangat puas. Sekarang, inilah perasaan yang dia inginkan. Han Lu, yang tidak pernah pergi, tertawa kecil melihat situasi di depannya, kemarahan batinnya secara tidak sengaja berkurang sedikit. Lin Fan bergoyang-goyang, sudut mulutnya diwarnai dengan darah. Mengangkat jarinya, dia menunjuk dan berkata, "Aku membencimu." Wang Tianfeng, melihat bocah nakal di depannya masih tidak menghormatinya, menjadi semakin marah. Kedua tinjunya menghujani, setiap pukulan menghantam tubuh Lin Fan. Ding, Titanium Grade Demon Body pengalaman plus 2000. Ding, Titanium Grade Demon Body pengalaman plus 2000. Pada titik ini, untuk membuat segalanya lebih mudah bagi Wang Tianfeng, Lin Fan hanya berbaring di lantai, membiarkan Wang Tianfeng memukulinya dengan bebas. Lin Fan, yang sedang berbaring di lantai, diam-diam mendesah, "Ini tidak mudah sama sekali, setelah memasuki sekte luar, hanya hari ini yang terbaik." Saat Lin Fan memikirkan hal-hal seperti itu, Wang Tianfeng tiba-tiba berhenti. Setelah pelajaran hari ini, mari kita lihat apakah lain kali kau berani menentangku." Wang Tianfeng mendengus dingin, lalu berbalik, bersiap untuk pergi. "Berhenti, dasar sampah." Di mata orang-orang di sekitarnya, Lin Fan sudah setengah mati saat ini, tetapi dia tiba-tiba berdiri. Dia sudah tampak agak lemah tetapi masih tidak menghentikan hinaan verbalnya, dengan gila mengejek Wang Tianfeng. "Kau," Wang Tianfeng tertegun dan sedikit tidak percaya, orang ini, bagaimana dia masih bisa berdiri? Jangankan kau, bahkan orang-orang di sekitarku semuanya sampah. Apa sekarang, ada apa dengan ekspresi itu? Itu benar, aku berbicara tentang kalian semua. Jika kau tidak menyukainya, datanglah dan pukul aku bersama-sama. Kakekmu yang mulia tidak takut pada kalian semua." Lin Fan hendak menangis saat ini, bukankah naik level cukup sulit? Selain ejekan, dia bahkan perlu memikirkan berbagai metode ejekan. Jika mereka tidak terpancing, maka semuanya akan sia-sia. "Saudara-saudaraku sekalian, kita adalah manusia di antara manusia, dan sekarang kita dipermalukan seolah-olah kita bukan apa-apa oleh orang ini. Seorang pejuang dapat dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Hari ini, mari kita buat dia mengerti kata-kata apa yang bisa diucapkan dan kata-kata apa yang tidak bisa diucapkan." Pada saat ini, sebuah suara datang dari kerumunan yang mengumpulkan mereka. Lin Fan melirik dan tiba-tiba merasa gembira. Orang yang memberikan kontribusi luar biasa ini tidak lain adalah saudara senior Han Lu. Hati Lin Fan melonjak dengan sukacita yang besar. "Saudara senior Han, rahmat hari ini, saudara junior ini akan kembali kepadamu di masa depan." Seperti yang diharapkan, begitu Han Lu mengucapkan kata-kata ini, para pengikut sekte luar di sekitarnya tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Beberapa menundukkan kepala dalam diam, mungkin bingung karena penghinaan sebelumnya, dan mereka yang memiliki emosi buruk mulai berkobar setelah mendengar kata-kata itu. Pada titik ini, Lin Fan sangat gembira dan dengan patuh berbaring di lantai, ritme hari ini cukup bagus. Ding, Titanium Grade Demon Body pengalaman plus 1000. Ding, Titanium Grade Demon Body pengalaman plus 5000. Nilai kualitas terjemahan bab 14, menangis palsu, mengeluarkan potensi tersembunyi mereka. Penerjemah,
Chaos Editor, Hites. Ding, selamat Titanium Grade Demon Body naik level. Setelah mendengar pemberitahuan ini, Lin Fan menunjukkan senyum ceria. Kerja keras memang membuahkan hasil. Selama kalian mencoba, usaha kalian akan membuahkan hasil. Saudara-saudara, berhentilah sekarang. Sepertinya dia akan segera mati. Tepat ketika Lin Fan tenggelam dalam kegembiraan, seorang murid sekte luar berseru keras. Apa, kita gegabah? Kita semua dari sekte yang sama. Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti ini? Cepat, bawa dia ke dokter, akan buruk jika sesuatu benar-benar terjadi. Han Lu berdiri agak jauh sambil memperhatikan semuanya. Sudut-sudut mulutnya memperlihatkan senyum, jika orang ini benar-benar mati maka itu akan sangat pantas. Pada titik ini, Lin Fan buru-buru meneriakkan ejekan, dasar bajingan, kalian pikir kalian bisa membunuhku. Kalian semua hanya terlalu memuliakan diri sendiri. Ketika aku berkata aku meremehkan kalian semua, maksudku sebenarnya aku meremehkan kalian semua. Han Lu yang sebelumnya tersenyum tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya dalam sekejap. Dia sedikit terkejut, dan juga sedikit tidak percaya. Dia masih baik-baik saja, ini tidak mungkin. Sialan, dasar bocah nakal, masih berusaha bersikap tangguh. Setelah melihat orang ini masih menolak untuk bertobat dan bahkan terus mengejek mereka, para pengikut sekte luar yang baru saja mengalah menjadi marah dan mulai menyerang lagi. Ding, Titanium Grade Demon Body pengalaman plus 2000. Ding, Titanium Grade Demon Body pengalaman plus 3000. Ding, Titanium Grade Demon Body pengalaman plus 1000. Lin Fan memanjakan dirinya dalam sensasi pengalamannya yang meroket. Semakin banyak harta karun pengalaman ini mencoba, semakin bahagia Lin Fan. Satu-satunya penyesalan yang dirasakan Lin Fan adalah masih banyak murid sekte luar yang hanya berdiri di sana dengan hikmat dan tidak memberikan pengalaman kepadanya. Bocah sialan, cepatlah dan akui kesalahanmu. Wang Tianfeng berteriak dengan marah. Kau menyuruhku menundukkan kepalaku pada sekelompok gadis rendahan yang suka menindas. Dalam mimpimu, Lin Fan berteriak dengan gembira. Kami tidak menindas siapapun, dasar bocah. Mengapa kau menghina kami? Para murid sekte luar yang menghukum Lin Fan semua berteriak dengan marah. Mereka hanya pengamat, dan yang mereka lakukan hanyalah menonton dari pinggir lapangan, tetapi mereka akhirnya dihina. Jadi bagaimana jika aku menghina kalian semua? Aku ingin menghina kalian semua, datang dan pukul aku. Lin Fan, yang baru saja meminta untuk dipukuli, berteriak. Saudara-saudara, mengapa kita repot-repot dengannya? Mari kita buat dia mengerti hari ini apa yang terjadi pada orang-orang yang melontarkan omong kosong. Wang Tianfeng membentak. Sejak dia menjadi salah satu pengikut kakak senior Yi, tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Orang ini jelas yang pertama. Agar mereka merasa puas, Lin Fan juga berpura-pura menangis, tangisannya hampir menggetarkan bumi. Setiap kali harta karun pengalaman itu hampir berhenti, Lin Fan akan mulai mengejek lagi. Bam! Saat ini, ruang makan benar-benar berantakan, dan banyak pengikut sekte luar berkumpul bersama tanpa mereka sadari. Mereka telah melihat semuanya dari awal hingga akhir. Kepada sesama anggota sekte yang dipukuli, berteriak kesakitan tetapi masih menolak untuk menyerah, mereka juga merasakan kekaguman di dalam hati mereka. Dengan temperamen seperti itu, bagaimana mungkin seseorang tidak menderita? Karena seseorang tidak dapat mengalahkan banyak orang ini, tidak bisakah dia menyerah saja? Tunggu saja sampai basis kultivasi seseorang meningkat di masa depan, lalu kembali untuk membalas dendam satu persatu. Tidak perlu bersikap pantang menyerah. Apakah kamu menyerah? Wang Tianfeng agak lelah saat ini. Meskipun secara logis, dengan basis kultivasi prasurgawi tingkat ke-6 dan energi batin yang dalam, ini seharusnya tidak terjadi. Awalnya, Wang Tianfeng tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk memukul Lin Fan, tetapi setelah itu, dia menyadari bahwa yang dilakukan orang ini hanyalah berteriak dan tidak pernah pingsan, dan ini membuat Wang Tianfeng tidak sabar. Jadi setelah itu, Wang Tianfeng mulai menggunakan semua kekuatannya. Mengalah, aku, Lin Fan, tidak menyerah pada surga, tidak menyerah pada bumi, dan bahkan jika kalian memukuliku sampai mati, aku tetap tidak akan menyerah. Jawab Lin Fan. Kamu, Wang Tianfeng menahan napas sambil menunjuk Lin Fan, tidak tahu harus berkata apa. Apakah orang ini mungkin terbuat dari baja? Ding, pengalaman Titanium Grade Demon Body plus 800. Ding,
Pengalaman Titanium Grade Demon Body plus 600. Lin Fan terkejut, ada apa dengan ini? Bagaimana pengalamannya begitu sedikit? Kemudian Lin Fan melirik sekilas dan menyadari bahwa para pengikut sekte luar yang memukulinya semuanya memerah di wajah seolah-olah mereka semua sangat lelah. Persetan, Lin Fan sudah melampaui dirinya sendiri sekarang. Orang-orang ini, apakah mereka semua mungkin menyelesaikan dengan cepat? Kita baru sampai pada titik ini, dan mereka sudah hampir tamat. Tidak, Yang Mulia perlu berteriak sedikit lebih menyakitkan dan merangsang potensi tersembunyi mereka. Jika pengalaman ini terus tumbuh begitu lambat, akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum aku naik level. Aduh, sakit sekali. Aku hampir mati. Kalian sekelompok scrub, aku tidak akan pernah menundukkan kepalaku pada kalian semua. Gadis-gadis rendahan penindas dan Akeong. Saat Fan Yuxin melihat orang yang membelanya dikelilingi oleh gerombolan orang, niat membunuh melintas di matanya yang lembut. Tepat saat dia akan berbicara, sudut mata Fan Yuxin melirik keluar. Berhenti. Setelah mendengar laporan saudara junior Yin Mo Chen, Ni Mingyang terkejut sesaat sebelum segera bergegas mendekat. Saudara junior Lin ini benar-benar tidak kenal takut, membuat marah siapapun yang dia inginkan. Di dalam sekte, biasanya damai, tetapi perkelahian masih sangat intens, dan kesalahan sekecil apapun dapat membuat seseorang tidak dapat ditebus. Ni Mingyang, seorang pre-celestial tingkat ke-8, langsung menyingkirkan semua orang di sekitar Lin Fan, satu tangannya seolah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Wang Tianfeng, apa yang kamu lakukan? Ni Mingyang melotot ke arah Wang Tianfeng sambil bertanya. Yin Mo Chen bergegas maju dan membantu Lin Fan yang pingsan berdiri, dan kemudian mulai memeriksanya dengan panik. Saudara junior Lin, kamu harus bertahan. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Semuanya berjalan begitu lancar, mengapa mereka semua bubar? Saudara junior Lin, tidak apa-apa. Kakak senior Ni ada di sini. Ketika Yin Mo Chen melihat ekspresi konyol adik junior Lin, dia berpikir adik junior Lin pasti ketakutan oleh sekelompok orang ini, dan segera menghiburnya. Lin Fan menatap Yin Mo Chen dengan kaku. Jika tatapan bisa membunuh, Yin Mo Chen pasti sudah mati ribuan kali. Ini adalah penipuan. Setelah meneriakkan begitu banyak ejekan, hanya untuk mengeluarkan setengah efeknya. Melihat tempat Lin Fan berbaring basah kuyup dalam genangan darah, Yin Mo Chen segera berteriak dengan marah pada murid sekte luar di sekitarnya. Sebagai anggota sekte yang sama, bagaimana kamu bisa begitu brutal? Apakah kamu tidak memiliki hubungan kekerabatan sekte? Pada titik ini, rekan-rekan saudara yang telah memukuli Lin Fan melirik darah di tanah dan kembali sadar, lalu menundukkan kepala karena malu. Kakak senior Ni, setelah kejadian ini saya pikir kamu harus benar-benar mengendalikan adik junior ini, dan mengajarinya untuk tidak mengoceh. Wang Tianfeng menatap Ni Mingyang sambil berkata, meskipun basis kultivasinya tidak lebih tinggi dari Ni Mingyang, Wang Tianfeng tidak takut sedikit pun padanya. Sepotong sampah yang berlatih selama bertahun-tahun namun masih hanya seorang pre-celestial tingkat 8, dia sama sekali tidak menganggapnya layak. Wang Tianfeng, aku akan menyampaikan kejadian ini kepada saudara senior Meng, dan mari kita lihat apakah semua orang di bawah saudara senior Yi adalah orang-orang yang berkeliaran di ruang makan mencuri makanan sesama anggota sekte. Kata Ni Mingyang. Melihat situasi saat ini, Lin Fan mendesah dalam hati. Hari ini adalah kesalahannya sendiri karena memilih tempat yang salah. Lain kali, dia harus belajar dari pelajaran ini dan tidak boleh sembarangan memilih tempat seperti yang dia lakukan hari ini. Kalau tidak, semua upaya verbalnya sebelumnya hanya akan sia-sia. Kakak senior, aku merasa agak lemah. Aku ingin kembali dan beristirahat. Pada titik ini, Lin Fan juga merasa sakit, hatinya tenggelam dalam rasa sakit. Kakak junior, tunggu sebentar. Aku akan membantumu kembali sekarang. Yin Mo Chen berkata dengan cepat. Ni Mingyang menatap Wang Tianfeng, mengetahui bahwa situasi ini tidak dapat diselesaikan, dan mendesah dingin sambil membantu kakak junior Lin dan pergi. Fan Yuxin berdiri di antara kerumunan, dan kemudian diam-diam pergi juga. Bab 15, kue dari surga ini, takkan kuceritakan pada siapapun. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Di dalam rumah, Lin Fan berbaring tak berdaya di tempat tidur, menatap pil obat yang ditinggalkan kakak senior Ni Mingyang. Namun, dia baik-baik saja.
Sepertinya tinggal di dalam sekte ini untuk naik level agak tidak bisa diandalkan. Aku mungkin harus berpikir untuk keluar dan mencoba keberuntunganku. Namun, peraturan sekte menyatakan bahwa pengikut sekte luar tidak diizinkan meninggalkan gunung, ini juga cukup meresahkan. Lin Fan mendesah, lalu menumpahkan pil obat yang ditinggalkan kakak senior Ni ke tangannya. Ding, menemukan pil obat penyembuh, pil peremajaan, setelah menelan, pengalaman plus 50. Pil peremajaan, pil obat umum sekte Saint Devil, terbuat dari ekstrak vanili biru. Lin Fan mendesah sekali lagi, lalu memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan langsung menelannya. Lin Fan kemudian membuka panel data karakternya. Nama, Lin Fan, level 11, tahap prasurgawi tingkat kedua. Poin pengalaman, 7.000 per 50.000. Keterampilan bela diri, Titanium Grade Demon Body level 19, 6.000 per 2 juta. Monkey Steel Speech level 10, 1.400 per 10.000. Gelar, tidak menyerah itu kering, basis kultivasi menjadi 2 kali lipat, batas waktu adalah 1 lilin dupa, sekali pakai. Lin Fan melihat pengalaman Titanium Grade Demon Body dan merasakan kepalanya sakit, 2 juta pengalaman. Mengandalkan para pengikut sekte luar ini untuk memukuliku akan memakan waktu bertahun-tahun. Lin Fan menghela nafas lagi, dan kemudian menutup matanya, memutuskan untuk beristirahat dengan baik dan menunggu sampai malam sebelum melanjutkan. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Lin Fan merasakan aroma ringan di dalam kamarnya. Aroma ringan ini membuat Lin Fan sangat curiga. Saya pria sejati, jadi saya tidak pernah menggunakan barang-barang seperti parfum. Dari mana di kamar saya aroma ini berasal? Aneh. Lin Fan membuka matanya, dan tidak ada seorang pun di dalam kamarnya, bahkan hantu pun tidak. Lalu aroma ringan ini, dari mana asalnya? Mungkin itu adalah seorang gadis yang menyelinap ke kamarku, mencoba mengambil keuntungan dariku yang sedang tidur dan melepas celanaku, mengangkat saudaraku dan menjungkir balikan dunia. Setelah memikirkan ini, Lin Fan merasa sedikit takut, lalu melihat ke bawah ke selangkangannya. Untungnya, itu aman dan sehat dan belum disusupi. Kalau tidak, dia tidak akan tahu kepada siapa harus menangis. Lin Fan tersentak lagi, dan kemudian mengangkat botol giok di samping tempat tidurnya. Benda apa ini? Botol giok itu sangat normal, tidak memiliki pola apapun, dan sepertinya tidak mungkin berisi harta karun apapun. Lin Fan memegangnya lalu mengocoknya, menyebabkan bagian dalamnya bergetar seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Lin Fan yakin bahwa sebelum dia tidur, tidak ada yang seperti ini di samping tempat tidurnya. Siapa yang menaruh ini di sini? Lin Fan bangkit dan membuka pintu. Di luar gelap gulita, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Lin Fan yang bingung kemudian kembali ke dalam, duduk di tempat tidurnya dan memikirkannya, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Jadi Lin Fan kemudian menumpahkan isi botol giok itu. Ramuan obat emas dengan aroma yang kuat terlihat, setelah menciumnya yang membawa perasaan menyegarkan. Ding, menemukan pil obat kelas Saint, pil tertinggi, setelah menelan plus 4 juta pengalaman. Pil tertinggi, dibentuk melalui kumpulan kristal es dimensi hantu 1000 tahun. Lusinan bahan monster 1000 tahun berkualitas tinggi. Efek, memperoleh kualifikasi pamungkas 1000 tahun, pemahaman. Lin Fan yang sebelumnya masih linglung, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Apa-apaan ini? Pil obat macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? 4 juta poin pengalaman. Sial, 4 juta poin pengalaman. Wow, saat ini, Lin Fan merasa seperti akan menjadi gila. Ini pada dasarnya adalah kue dari surga. Lin Fan, yang mati-matian berusaha menjadi lebih kuat, langsung melemparkan pil obat ke dalam mulutnya tanpa berpikir 2 kali dan mulai mengunyah dengan ganas. Ini agak keras. Aku tidak bisa mengunyahnya, Yah Yang Mulia menolak untuk mempercayai ini. Terserahlah, mari kita langsung menelannya saja. Ding, menelan pil obat kelas Saint, pil tertinggi, plus 4 juta pengalaman. Pada saat ini Lin Fan merasakan energi gemuruh yang tak tertahankan di dalam tubuhnya seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak. Ding, mengaktifkan bilah fungsi peningkatan pengalaman. Tubuhnya yang sebelumnya praktis terisi tiba-tiba kembali normal. Lin Fan tertegun, dan sedikit menegang, lalu membuka data karakternya dan memeriksanya dengan saksama. Nama, Lin Fan, level 11 tahap prasurgawi tingkat kedua.
Poin pengalaman, 7.000 per 50.000. Pengalaman penyimpanan, 4 juta. Dapat meningkatkan level karakter, dapat meningkatkan level keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri, tubuh iblis kelas titanium level 19, 6.000 per 2 juta. Monyet mencuri persik level 10, 1.400 per 10.000. Gelar, tidak menyerah itu kering, basis kultivasi digandakan, batas waktu adalah 1 lilin dupa, sekali pakai. Lin Fan melihat 4 juta pengalaman tambahan itu dan tersenyum lebih cerah dari siapapun, seperti bunga matahari. Basis kultivasinya masih hanya prasurgawi tingkat kedua, jadi dia tidak tahan. Sebagai pria yang penuh dengan gaya, bagaimana dia bisa membiarkan basis kultivasinya sendiri tetap rendah? Tidak, aku harus naik level. Ding, selamat karakter level 12, prasurgawi tingkat ketiga. Ding, selamat karakter level 13. Prasurgawi tingkat keempat. Ding, selamat karakter level 14, prasurgawi tingkat kelima. Lin Fan mengklik dengan gila, merasa seolah-olah dia akan bertemu dewa, dia akan membunuh dewa, bertemu Buddha membunuh Buddha, dengan kata lain sama sekali tidak bisa dihentikan. Ding, pengalaman tidak cukup, tidak bisa naik level. Lin Fan, yang mengklik dengan gembira, tiba-tiba terkejut karena sedikit tidak percaya. Dia baru saja mencapai prasurgawi tingkat ke-9 dan dia sudah tidak bisa naik level lagi, ini benar-benar penipuan. Namun, ketika Lin Fan memeriksanya dengan saksama, ia menyadari bahwa untuk naik dari tingkat ke-9 prasurgawi ke pasca surgawi, dibutuhkan 10 juta poin pengalaman. Pada titik ini, Lin Fan tercengang, ini terlalu menakutkan. Meskipun Lin Fan tidak benar-benar melihat, ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, dari tingkat ke-8 prasurgawi ke tingkat ke-9 prasurgawi seharusnya hanya membutuhkan sekitar 200.000 poin pengalaman atau lebih. Bagaimana mungkin ketika mencapai titik ini, ia membutuhkan 10 juta poin pengalaman? Ini. Jika sistem peningkatan ini memiliki layanan pelanggan, Lin Fan pasti akan mengeluh dengan keras. Ini adalah produk yang benar-benar palsu. Melihat sisa 2 juta poin pengalaman, Lin Fan tidak dapat berkata apa-apa. Terserah, mari kita gunakan sisanya untuk menaikkan level keterampilan bela diri. Dalam sekejap, aku menjadi ahli prasurgawi tingkat ke-9, jadi itu tidak terlalu buruk. Jika orang lain mengetahuinya, mereka pasti akan batuk darah dan mati. Hehehe, ding, selamat Titanium Great Demon Body naik level. Ding, selamat Titanium Great Demon Body naik level menjadi 20. Keterampilan bela diri meningkat menjadi Eternal Demon Body. Ding, Eternal Demon Body level 1, 0 per 3 juta. Saat melihat Titanium Great Demon Body berubah menjadi Eternal Demon Body, jantung Lin Fan hampir melompat keluar. Seperti yang diharapkan, keterampilan bela diri dapat meningkat secara otomatis, dan dari kelihatannya, itu mungkin tidak terbatas. Jika aku mengumpulkan cukup pengalaman, maka di masa depan aku pada dasarnya akan menjadi tank berjalan. Kemudian, Lin Fan langsung menambahkan pengalaman yang tersisa ke Monkey Steel Speech. Meskipun Monkey Steel Speech adalah keterampilan bela diri yang sangat buruk, Lin Fan adalah tipe orang yang sangat bernostalgia. Monkey Steel Speech telah mencapai prestasi gemilang untuk dirinya sendiri, jadi sebagai orang yang berhati nurani, bagaimana mungkin dia melepaskannya? Di masa depan, dia akan membuat Monkey Steel Speech berkembang pesat dan menjadi eksistensi legendaris. Ding, selamat Monkey Steel Speech naik level. Ding, selamat Monkey Steel Speech naik level. Pada titik ini, Lin Fan sangat senang dan melihat sekali lagi pada panel data karakternya. Nama, Lin Fan, level, 18 tahap prasurgawi tingkat ke-9. Poin pengalaman, 0 per 10 juta. Pengalaman, penyimpanan, 400 dapat meningkatkan level karakter, dapat meningkatkan level keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri, Eternal Demon Body level 1, 0 per 3 juta. Monkey Steel Speech level 12, 1.430.000. Judul, tidak menyerah itu kering, basis kultivasi menjadi 2 kali lipat, batas waktu adalah 1 lilin dupa, sekali pakai. Lin Fan tersenyum puas, berusaha keras untuk menenangkan hatinya yang gembira. Kue dari surga ini, Lin Fan bersumpah ke surga dia tidak akan memberitahu siapapun tentang itu. Tepat ketika Lin Fan bersiap untuk terus berbaring dan berfantasi untuk sementara waktu, dia menemukan sebuah catatan di samping tempat tidurnya. Lin Fan mengambil catatan itu,
meliriknya, dan kemudian mengangguk. Tulisan tangannya indah, tetapi entah bagaimana itu juga memiliki kesan mendominasi. Tidak, dia pasti terlalu memikirkannya. Pasti begitu. Namun, saat Lin Fan selesai membaca isi catatan itu, ekspresinya berubah, lalu dia melempar catatan itu ke samping dan bergumam getir. Persetan, aku sudah memakannya semua. Apa gunanya mengatakan apapun? Pada saat ini, di langit malam yang gelap, sepasang mata yang cerah bersinar menyilaukan, seperti bintang-bintang di langit. Oh, bodoh, itu tidak dimaksudkan untuk dimakan. Bab 16, Membuka Profesi. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Keesokan harinya, Lin Fan berjalan-jalan di sekitar sekte luar Saint Devil. Hari ini adalah ujian murid sekte luar dan dapat dianggap sebagai salah satu acara terpenting bagi sekte Saint Devil. Banyak murid sekte luar lainnya juga pergi ke tempat tersebut untuk mengamati, ingin melihat siapa yang akan menjadi saudara dan saudari mereka. Bagi Lin Fan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Karena sebagian besar murid sekte luar pergi untuk melihat ujian, tidak ada seorang pun yang tersisa untuk bermain dengannya. Ah, Lin Fan mendesah, sangat membosankan. Tidak tahu kemana dia berjalan, Lin Fan tiba-tiba merasakan bahwa bau batu bara sangat kuat di sana. Dong-dong, Lin Fan mendengar suara besi yang dipukul dan melihat sekeliling. Deretan rumah berjejer, dan di atas atap satu rumah kecil, cerobong asap menyemburkan asap hitam tebal. Lin Fan mengerutkan kening, orang-orang ini benar-benar merusak lingkungan. Meskipun Lin Fan berpikir seperti itu, dia tetap melompat maju dengan gembira, bagaimanapun juga, ini adalah bengkel senjata milik para murid sekte luar. Setiap bulan, setiap murid sekte luar memiliki kesempatan untuk menerima peralatan baru. Lebih jauh lagi, para pandai besi ini dilatih secara khusus oleh sekte tersebut. Untuk sebuah sekte, selain kekuatan bela diri yang kuat, juga dibutuhkan bakat dari berbagai bidang, salah satunya adalah seorang pandai besi. Tentu saja, senjata yang digunakan oleh para murid sekte luar adalah senjata kelas rendah, tetapi bahkan senjata kelas rendah ini dianggap sebagai senjata tingkat atas di antara dinasti-dinasti. Mampu memotong besi seperti tanah liat, mampu membelah sehelai rambut, senjata-senjata kaliber ini semuanya benar-benar ada. Dia telah berada di sekte tersebut selama beberapa waktu sekarang tetapi masih belum memiliki satu pun senjata berkualitas. Karena dia sudah ada di sini, tentu saja dia akan pergi dan mendapatkannya. Lin Fan berdiri di sana dan tanpa sengaja memikirkan sesuatu. Ketika aku meninggalkan sekte, aku akan mendatangkan malapetaka, tidak, maksudku, menjadi heroik. Dengan pedang di belakang punggungnya, rambut panjang yang terurai bersih dan rapi, jubah tipis, melawan kejahatan dan menyelamatkan gadis-gadis yang dalam kesulitan juga akan menjadi hal yang menyenangkan. Dong-dong, suara palu memasuki telinga Lin Fan, dan dia tiba-tiba terbangun dari lamunannya, bergegas masuk ke dalam dengan langkah besar. Saat masuk ke dalam, Lin Fan menemukan seorang pandai besi yang tampak kekar dengan palu di satu tangan dan pelat logam di tangan lainnya, saat ini sedang memukul dengan kuat. Otot-otot yang tampak kokoh itu membuat Lin Fan melompat kaget. Kuat? Pasti sangat kuat, ini benar-benar monster humanoid. Menyadari seseorang telah masuk, pandai besi itu melihat ke arah lambang di pinggang Lin Fan, carilah sendiri jenis senjata yang kau inginkan. Suara pandai besi itu serak tetapi juga alami, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Lin Fan menatap pandai besi itu dan tersenyum, kamu tidak akan memiliki jenis senjata yang aku inginkan. Juga, kamu tidak akan bisa membuatnya. Pandai besi yang sebelumnya tenang itu terkejut setelah mendengar kata-kata Lin Fan. Tangannya yang kasar sedikit gemetar, dan kemudian dia menghentikan palunya. Apakah kamu mungkin di sini mencari masalah? Pandai besi itu menatap Lin Fan dengan tidak senang dan bertanya. Tidak, hanya jujur saja, kata Lin Fan. Aku belum pernah melihat murid sekte luar dengan mulut seperti milikmu. Baiklah, kamu lakukan saja. Jika kamu dapat membuat senjata yang belum pernah kulihat sebelumnya, maka aku akan memberikan milikku yang paling berharga. Pandai besi itu berkata dengan kesal. Seorang murid sekte luar yang berbicara besar seperti dia benar-benar tidak pernah melihat sebelumnya dalam beberapa dekade dia berada di sekte Saint Devi. Senjata yang telah dia buat tidak terhitung banyaknya, hanya dia yang paling tahu 100 jenis senjata, dan pada saat ini, seseorang telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu cara menempa senjata.
Ini membuat pandai besi itu sangat tidak senang. Baiklah, Lin Fan tersenyum dan melirik sedikit ke arah pandai besi itu. Haruskah aku memberitahunya bahwa hobi masa lalunya sebenarnya adalah pandai besi? Pandai besi itu meletakkan palu dan melangkah ke samping, niatnya jelas, jika kamu bisa melakukannya, silakan saja. Lin Fan juga maju, memegang palu besar dan berat itu dengan tangannya. Haha, kamu bahkan tidak tahu cara memegang palu dengan benar, dan kamu mengatakan kamu bisa menempa senjata, benar-benar menggelikan. Seorang ahli dapat langsung tahu apakah seseorang berpengalaman atau tidak. Begitu Lin Fan memegang palu itu, pandai besi itu mulai tertawa. Lin Fan kemudian memutar matanya, ini adalah teknik rumah tangga rahasia, mengerti? Kamu jelas seorang pemula. Pandai besi adalah jenis keterampilan yang mustahil dikuasai tanpa pelatihan puluhan tahun. Kau tidak akan bisa membuat satu pun senjata yang layak seperti ini, kau harus di mata Lin Fan. Pandai besi ini adalah orang yang banyak bicara, yang saat ini hanya menjelaskan tanpa henti, seolah-olah ia mencoba memamerkan pengetahuannya di depan Lin Fan. Lin Fan biasanya meremehkan orang-orang seperti ini yang hanya tahu cara pamer dan tidak sedikit pun rendah hati, benar-benar menjijikkan. Ding, profesi yang sedang dibuka, pandai besi. Ding, pandai besi level 1, 0/10. Pandai besi, ahli dalam menempa, mampu membuat apapun yang pernah dilihat sebelumnya menjadi berbagai senjata. Pada saat ini, Lin Fan tercengang, apa situasi ini? Ada apa dengan profesi ini? Hanya mengambil palu dan kemudian mendengar pandai besi pamer ini mengatakan beberapa patah kata sudah cukup untuk membuka sebuah profesi. Pada titik ini, Lin Fan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, ada perasaan ditipu. Tersesat, hanya memilih senjata secara acak dan cepatlah pergi. Melihat bahwa Lin Fan hanyalah seorang pemula, pandai besi itu tidak ingin mengatakan apa-apa lagi dan bergegas meninggalkan Lin Fan. Aku tahu cara menempa. Melihat bahwa dia telah menjadi pandai besi, Lin Fan segera menolak dan membalas. Cepatlah pergi, jangan ganggu aku. Pandai besi itu mengambil palunya sekali lagi dan mulai memukul, tidak memperhatikan Lin Fan. Lihat saja aku membuat senjata legendaris yang tak tertandingi. Lin Fan meringis sambil berkata, hehe, hanya kamu. Pandai besi itu berkata dengan jijik. Lin Fan melirik pandai besi itu, hehe. Setelah pergi, Lin Fan bergegas kembali ke rumahnya. Lin Fan sangat penasaran dengan profesi barunya, ada apa dengan pandai besi ini? Mungkinkah jika seseorang hanya berdiri di sampingnya dan menjelaskan sedikit, dia kemudian dapat mempelajari profesi mereka? Ini. Lin Fan membuka panel datanya dan mengklik profesi pandai besi. Tiba-tiba, sebuah tungku besar muncul di dalam pikirannya. Benda ini, Lin Fan memegang dagunya, merasakan kebutuhan untuk meneliti ini dengan saksama. Lin Fan melihat ke kiri dan ke kanan, tidak melihat satu pun material yang bagus. Oh, pada saat ini, Lin Fan menyadari bahwa di sudut halaman terdapat beberapa batu bata yang terbengkalai. Dia kemudian bergegas maju, mengambil beberapa batu bata dan melemparkannya ke dalam tungku. Ding, selamat telah membuat setumpuk tanah liat yang tidak berguna, pengalaman +1. Pada titik ini, setumpuk tanah liat hitam lengket yang tidak berguna muncul di tangan Lin Fan. Dia kemudian tertawa puas. Bahkan sesuatu seperti ini dapat menaikkan levelnya. Setelah itu, Lin Fan dengan bersemangat mengambil batu bata lainnya. Ding, selamat telah membuat potongan ubin yang rusak, pengalaman +1. Ding, selamat atas pembuatan tumpukan tanah liat yang tidak berguna, pengalaman +1. Ding, selamat atas naik level, pandai besi level 2, 0/50. Ding, selamat atas pembuatan potongan ubin yang sedikit rusak, pengalaman +1. Bab 17, lemah yang hanya memberikan 10 poin pengalaman. Penerjemah, Chaos Editor, Hites. Pada saat ini, Lin Fan dengan gila melemparkan batu bata satu demi satu ke dalam tungku seolah-olah dia dirasuki setan. Selain meningkatkan pengalamannya, barang-barang yang dia buat hanyalah ubin yang pecah atau tanah liat yang tidak berguna. Profesi pandai besinya sudah level 4, tetapi semua barang yang dia buat hanyalah sampah belaka. Lin Fan sekarang sudah penuh dengan keraguan. Mungkinkah meskipun aku membuka profesi, aku masih hanya bisa membuat tumpukan sampah? Sebenarnya, ini bahkan tidak bisa dianggap sampah. Lin Fan menatap sampah di depannya sambil bernapas dengan keras,
hampir menjadi gila. Aku tidak akan menerima ini. Lin Fan meraung dengan marah, membuka mode gila saat dia mulai melemparkan tumpukan sampah sekali lagi ke dalam tungku. Ding, materialnya pecah dan menghilang. Ding, materialnya pecah dan menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Fan menatap halaman kosong itu tanpa daya. 3 dinding asli kini sudah tidak ada lagi. Selain menaikkan level keterampilan pandai besinya ke level 4, dia tidak membuat satu pun barang yang berguna. Pada titik ini, Lin Fan meragukan kehidupan itu sendiri dan juga meragukan level penempaannya sendiri. Ini tidak masuk akal, ini sama sekali tidak masuk akal. Di era modern, aku adalah penggemar berat penempaan. Bagaimana mungkin setelah tiba di sini, aku bahkan tidak bisa membuat sehelai sampah pun. Setelah bekerja keras sepanjang hari, langit sudah mulai gelap, dan para murid sekte luar yang keluar untuk mengamati ujian seharusnya sudah kembali. Adik junior Lin, apa yang terjadi dengan dinding di sekitar halamanmu? Yin Mo Chen, yang baru saja kembali ke rumahnya, bertanya dengan rasa ingin tahu setelah melihat rumah Lin Fan yang kosong. Oh, aku tidak tahu. Ketika aku bangun, semuanya sudah hilang. Kakak senior, bagaimana ujian sekte luar hari ini? Lin Fan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, alasannya adalah topiknya terlalu menyakitkan. Bagus sekali, ada banyak bibit potensial, jadi sekte itu sangat bersemangat. Yin Mo Chen juga mengatakan ini dengan sedikit bersemangat. Tetapi setelah melihat ekspresi saudara junior Lin yang tampak agak sedih, Yin Mo Chen menjadi sedikit khawatir. Saudara junior Lin, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tampak tidak begitu sehat. Apakah mungkin kamu masih terluka dari terakhir kali? Ini tercela, saudara senior Yi hanya sibuk melindungi diri dan bahkan tidak repot-repot memberikan balasan. Besok, aku akan menuntut keadilan untukmu. Yin Mo Chen berkata, bukan itu, saudara senior. Aku hanya lelah. Aku akan kembali sekarang. Lin Fan menundukkan kepalanya dan berkata, saudara junior, Yin Mo Chen memperhatikan Lin Fan dengan cemas. Sosoknya tampak agak tertekan, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Lin Fan berbaring di tempat tidurnya dan mendesah, hari ini benar-benar sia-sia. Semua usahaku sia-sia. Setidaknya berikan aku sesuatu yang berguna dan biarkan aku merasa sedikit bahagia. Namun sepanjang hari ini, semuanya sia-sia atau rusak, tidak ada satupun barang yang layak muncul. Sial, Lin Fan menutupi dirinya dengan spray dan tanpa berkata apa-apa lagi tertidur. Pada saat ini, ruangan menjadi sunyi, api berkelap-kelip di dalam lentera di atas meja, seolah-olah bereaksi terhadap Lin Fan. Langit menjadi lebih gelap, dan selain cahaya bulan dan bintang-bintang terang yang bersinar di bumi, semuanya sunyi dan damai. Ah, aku menolak untuk menerima ini. Lin Fan tiba-tiba duduk, menyingkirkan spray, sekarang sudah sepenuhnya bangun. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Fan bangkit dan meninggalkan ruangan, perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Di rumah seorang murid sekte luar tertentu, bagian dalamnya masih terang, dan orang di dalamnya jelas tidak tidur. Saat ini, di dalam rumah, Wang Tianfeng tersenyum sambil mengeluarkan buku panduan yang baru saja diperolehnya hari ini dari kakak laki-lakinya Yi Zhongyu. Telapak tangan terbakar, keterampilan bela diri dunia dibagi menjadi 4 kategori, surga, bumi, gelap, dan terang. Meskipun manual telapak tangan terbakar ini adalah keterampilan bela diri yang lebih rendah dari kategori gelap, bagi Wang Tianfeng, ini adalah keterampilan bela diri yang berharga. Murid sekte luar hanya bisa berlatih keterampilan bela diri di bawah kategori terang. Sedangkan untuk kategori gelap, hanya murid sekte dalam yang bisa mempelajarinya. Wang Tianfeng buru-buru membuka manual dan mulai dengan tekun mengingat mantra. Selama dia menguasai telapak tangan terbakar, bahkan Niming Yang tidak akan cocok untuknya. Ketika memikirkan Niming Yang, Wang Tianfeng dipenuhi dengan kemarahan, orang tercela itu benar-benar pergi dan mengadu domba dia kepada kakak senior Yi. Untungnya, kakak senior Yi berpikiran terbuka dan tidak memperhatikan orang itu. Tentu saja, Wang Tianfeng mengerti bahwa alasan kakak senior Yi mengabaikan orang itu adalah karena dia tidak mau repot-repot dengan itu, karena orang itu masih bukan urusannya. Setelah mengingat beberapa baris mantra, Wang Tianfeng dengan hati-hati menyimpan buku panduan itu di dalam dadanya dan masuk ke posisi lotus sambil fokus pada mantra. Dong dong. Pada saat ini, Wang Tianfeng mengerutkan kening, siapa yang datang selarut ini? Dong dong,
Ketukan itu terus berlanjut tanpa henti. Aku datang, aku datang. Tidak akan tidur meskipun sudah sangat larut, apa yang kamu inginkan? Wang Tianfeng berteriak sambil mengumpat. Tetapi ketika Wang Tianfeng membuka pintunya, dia tercengang. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Dia kemudian mengumpat dengan keras dan menutup pintu, buru-buru kembali ke posisi lotus di tempat tidurnya. Dong-dong, ketukan terdengar di pintu sekali lagi pada saat ini. Siapa di sana? Pada titik ini, Wang Tianfeng tidak bangun dari tempat tidur dan malah berteriak dengan tidak sabar. Setelah mendengar orang di luar terus-menerus mengetuk pintu, Wang Tianfeng menjadi marah, segera bergegas turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Tetapi yang membuat Wang Tianfeng semakin marah adalah kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di luar. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu, datang untuk menggangguku di tengah malam. Aku akan membunuhmu. Wang Tianfeng berteriak sambil mengumpat. Lin Fan, yang bersembunyi di balik bayangan, mulai tertawa saat melihat Wang Tianfeng yang tampak bingung, depresinya sebelumnya kini hilang semua. Setelah Wang Tianfeng menutup pintunya lagi, Lin Fan diam-diam merangkak maju, menyiapkan lambaian lain. Tetapi ketika Lin Fan tiba di depan pintu masuk, Wang Tianfeng tiba-tiba membuka pintu. Lin Fan tersentak kaget. Sial, sepertinya Wang Tianfeng juga tahu bagaimana menjadi licik. Baiklah kalau begitu, jadi itu kau. Sepertinya hukuman kemarin tidak cukup. Kalau begitu, aku akan memberitahumu apa yang terjadi pada orang sepertimu. Setelah melihat itu adalah Lin Fan, Wang Tianfeng segera melancarkan tinjunya tanpa berkata apa-apa. Bocah, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Wang Tianfeng sangat marah saat ini. Orang ini berulang kali mencoba memprovokasi dia hanya menguji kesabarannya. Bam! Pukulan yang mengandung semua kemarahan Wang Tianfeng menghantam Lin Fan. Menurut Wang Tianfeng, sepertinya kali ini dia akan terluka parah. Ding, selamat pengalaman Eternal Demon Body plus 10. Hah, Lin Fan sedikit terkejut. Hah, Wang Tianfeng tidak percaya. Kau, Wang Tianfeng menatap Lin Fan dengan tidak percaya, bagaimana orang ini masih baik-baik saja. Adapun Lin Fan, dia tidak berpikir bahwa orang ini hanya akan meningkatkan pengalamannya sebanyak 10 poin. Apa-apaan ini? Dasar bocah, Yang Mulia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya membiarkanmu sedikit tenang. Wang Tianfeng tidak percaya bahwa pukulannya tidak berpengaruh pada pihak lain. Dia meraung marah, bersiap untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuat orang ini mengerti hal mengerikan apa yang akan terjadi pada orang-orang yang memprovokasinya. Tetapi pada titik ini, ekspresi marah Wang Tianfeng tiba-tiba berubah. Ada sedikit ekstasi bersama dengan sedikit rasa masam. Serius, hanya 10 poin. Tidak berguna. Lin Fan memutar matanya, lalu berbalik dan pergi dengan jijik. Ding, selamat monyet mencuri persik plus 100. Ding, mengalahkan prasurgawi tingkat ke-6, Wang Tianfeng, pengalaman plus 500. Kamu, Wang Tianfeng yang sebelumnya marah memegang selangkangannya sambil berjongkok, saat air mata mengalir di wajahnya. Rasa sakit di dalam telurnya menyapu seluruh tubuhnya. Lin Fan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Wang Tianfeng berteriak sekuat tenaganya sambil meneteskan air mata. Dalam kegelapan, jawaban datar Lin Fan bergema. Orang lemah yang hanya memberi 10 poin pengalaman, bab 18, kakak senior menjilat dengan gila. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Lin Fan agak kecewa. Prasurgawi tingkat ke-6 Wang Tianfeng memukulinya dan hanya meningkatkan pengalamannya sebanyak 10 poin. Apa yang seharusnya dia lakukan di masa depan? Meskipun ada banyak murid sekte luar dan yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi daripada Wang Tianfeng memang ada, perbedaannya hanya 1 atau 2 tingkat. Seberapa banyak pengalaman yang bisa mereka berikan? Lin Fan mendesah pelan, menunjukkan ketidakberdayaannya. Lin Fan tidak merasa bahwa dia benar-benar cocok dengan sekte Saint Devil. Lagi pula, sebagai orang modern, dia tidak menyerah pada siapapun. Tetapi masih ada beberapa orang di dalam sekte Saint Devil yang membuat Lin Fan memiliki kesan. Misalnya, baik kakak senior Ni maupun kakak senior Yin. Lin Fan berjalan tanpa tujuan di jalan setapak lalu berhenti, berdiri di depan sebuah rumah dengan terkejut sejenak. Bukankah ini tempat kakak senior Han Lu? Sedangkan untuk kakak senior Han, Lin Fan merasa sangat kecewa. Sebelumnya,
Ia telah menggunakan monyet mencuri persik dengan harapan bahwa kakak senior Han akan memainkan peran senior dan membawa gelombang orang untuk memukulinya. Namun, pada akhirnya, siapa sangka bahwa kakak senior Han malah bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini terlalu lunak. Sekarang setelah tubuh iblis kelas titanium telah ditingkatkan menjadi tubuh iblis abadi, kakak senior prasurgawi tingkat keempat Han tidak akan dapat membawa pengalaman apapun kepada Lin Fan. Namun, Lin Fan merasa bahwa karena ia sudah ada di sini, ia mungkin juga dapat berbicara dengannya dan memperbaiki hubungan mereka atau semacamnya. Lin Fan mengepalkan tangannya dan tersenyum. Sejujurnya, tujuan utamanya tetap mencuri buah persik dan meningkatkan pengalaman monyet mencuri persik. Aku akan melakukannya. Lin Fan merapikan pakaiannya, meraba rambutnya, dan menyisir tangannya dengan puas, bersiap untuk kejutan yang tak diundang. Di dalam rumah, Han Lun saat ini melanjutkan kultivasinya. Siang dan malam, selain beristirahat 5 jam setiap hari, Han Lu tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia terlambat memasuki sekte dan kehilangan kesempatan utama untuk berlatih. Pada saat yang sama, kualifikasinya sangat rata-rata. Saat dia masuk, ini sudah ditentukan, dan dia tidak membuat banyak kemajuan sejak itu. Tetapi Han Lu tidak menyerah, karena dia memiliki botol giok suci. Dia percaya bahwa selama dia memiliki harta ini, dia pasti akan menjadi prajurit kelas atas. Dia telah terjebak di prasurgawi tingkat keempat selama sebulan sekarang, tetapi malam ini, Han Lu bersiap untuk menerobos menjadi prasurgawi tingkat kelima. Han Lu adalah orang yang rendah hati dan sangat tahan lama. Dia tidak akan pernah bertindak terlalu tinggi dan perkasa sampai basis kultivasinya mencapai tingkat tertentu. Pada saat ini, Han Lu mengambil mangkuk porselen. Di dalamnya terdapat cairan misterius yang mengeluarkan aroma harum. Han Lu mencium aroma itu, mulutnya tersenyum. Cairan di dalam mangkuk ini berisi pil sirkulasi bulanan yang diberikan oleh sekte. Han Lu bekerja keras dan mengumpulkannya selama 2 bulan sebelum menggilingnya menjadi bubuk dan menambahkan air panas, lalu akhirnya menambahkan setetes embun para dewa. Dengan ini, mungkin dia bahkan bisa menembus ke tingkat ke-6 prasurgawi. Han Lu dengan gembira mengepalkan tinjunya. Selama kultivasinya terus meningkat di masa depan, dia pasti akan menarik perhatian para petinggi. Dan selama dia menarik perhatian mereka, dia akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya, dan tidak perlu berhemat seperti sekarang. Pil kultivasi adalah pil obat berkualitas rendah, tetapi Han Lu masih perlu menyimpannya dengan hati-hati setiap bulan. Han Lu menahan kerja kerasnya selama sebulan dan mengeluarkan botol giok suci, menjatuhkan satu embun dewa di dalamnya. Aroma yang sebelumnya sudah menggoda menjadi lebih menggoda setelah itu. Han Lu mengangguk puas, lalu membawa mangkuk itu ke pintu dan melihat keluar ke langit malam melalui lubang intip pintu. Aku pasti akan menjadi naga di antara manusia, menakjubkan, dan membuat seluruh dunia memujaku, Han Lu. Han Lu dengan penuh semangat berbicara tentang mimpinya di masa depan, lalu mengangkat mangkuk itu, bersiap untuk meminumnya dalam satu tegukan. Bam, kakak senior Han, aku datang tanpa pemberitahuan hari ini dengan harapan kita bisa memperbaiki hubungan kita, apakah kamu punya waktu? Lin Fan langsung mendorong pintu hingga terbuka dan tersenyum sambil berteriak, seolah-olah dia memasuki rumahnya sendiri. Kakak senior Han, di mana kamu? Melihat bahwa ruangan itu kosong, Lin Fan tiba-tiba bingung. Kemana kakak senior Han lari? Pada saat ini, Lin menemukan bahwa kakinya agak basah. Ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa lantai itu benar-benar basah dengan banyak noda air. Kakak senior Han, mengapa kamu berada di balik pintu? Lin Fan terkejut. Dia menyingkirkan pintu dan mendapati Han Lu berdiri dengan bodoh di balik pintu. Kedua matanya tumpul seolah-olah dia telah kehilangan semua harapan. Tubuh Han Lu mulai gemetar, matanya yang tumpul melirik noda air di lantai. Pil obatnya selama berbulan-bulan. Lin Fan menyipitkan matanya, menilai dari ekspresi kakak senior Han, sepertinya dia kehilangan sesuatu yang berharga baginya. Lin Fan kemudian menyadari bahwa dia mungkin telah melakukan sesuatu yang buruk. Tidak tahu harus berbuat apa, Lin Fan kemudian mengusap kepalanya. Oh, sepertinya aku datang ke rumah yang salah. Kakak senior Han, kupikir ini rumahku. Jadi tolong permisi, aku akan pergi sekarang. Tidak menunggu tanggapan Han Lu, Lin Fan buru-buru membuka pintu, bersiap untuk menutupnya dan segera mundur. Berhenti. Namun,
Tepat saat Lin Fan tengah mempersiapkan diri untuk mundur, Han Lu angkat bicara. Lin Fan menatap ke arah kakak senior Han dan tersenyum bodoh. Kakak senior Han, apakah ada hal lain? Tanya Lin Fan. Tidak, kau boleh pergi. Tubuh Han Lu bergetar hebat, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Lin Fan, yang menyaksikan ini, menjadi sedikit takut. Ketika orang mencoba memendam amarah mereka, terkadang hal itu bisa jadi buruk bagi tubuh mereka. Lin Fan segera mundur tanpa sepatah kata pun. Ketika Lin Fan pergi, Han Lu kemudian menutup pintu. Namun, saat pintu tertutup, Han Lu meledak. Cipratan, Han Lu berlutut, air mata mengalir di wajahnya, saat ia melihat genangan air di lantai. Apa yang telah kulakukan, Han Lu, hingga pantas menerima hal semacam ini? Lin Fan, jika aku tidak membunuhmu dalam hidup ini, maka hidupku akan sia-sia. Pada saat ini, ekspresi Han Lu berubah, menjadi ganas namun muram, keluhannya menembus surga. Han Lu berdiri, wajahnya dipenuhi air mata, lalu membuka pintu sedikit dan melihat keluar dengan hati-hati. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sana, dia segera menutup pintu dan langsung berjongkok di lantai. Pada saat ini di dalam ruangan yang sunyi, hanya suara seruputan yang bisa terdengar. Jika Lin Fan masih di sini, dia pasti akan menutup matanya karena tidak percaya. Kotor, ini terlalu kotor. Kekuatan obat masih ada di sana. Han Lu yang sebelumnya berduka mengeluarkan senyum gila, lalu mulai menjilati dengan panik. Jilatannya benar-benar mengguncang bumi. Lantai seolah-olah akan ketahuan oleh jilatannya. Baru setelah lantai benar-benar kering, dia langsung masuk ke posisi lotus dan memulai kultivasinya. Setengah dari kekuatan obatnya hilang, jadi pre-celestial tingkat ke-6 tidak mungkin terjadi. Namun masih ada secercah harapan yang tersisa untuk pre-celestial tingkat ke-5. Lin Fan kembali ke rumahnya dan mengangkat kakinya, kedua tangannya di belakang kepalanya saat dia berbaring di tempat tidur. Sepertinya kakak senior Han bukanlah lawan yang mudah. Lin Fan berkata pada dirinya sendiri. Genangan air di lantai mengeluarkan aroma yang menggoda. Selama seseorang tidak bodoh, siapapun akan menyadari bahwa itu pasti berharga. Dan Lin Fan tahu apa itu. Dia mengerti bahwa itu jelas bukan sesuatu yang bisa diperoleh oleh murid sekte luar biasa. Bagaimana kakak senior Han mendapatkannya? Lin Fan tidak terlalu yakin tentang hal itu. Namun bagi Lin Fan, ini bukanlah masalah yang penting. Dia lebih dari cukup kuat karena dia sudah memiliki sistemnya sendiri. Nilai kualitas terjemahan, 52 komentar, bergabunglah di Bab 19, adik junior ini agak dingin. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Keesokan harinya, di pagi hari, Lin Fan selalu percaya pada satu pepatah ini. Burung yang bangun pagi akan mendapat ulat. Di sekte luar yang persaingannya begitu ketat, Lin Fan perlu memanfaatkan setiap detik dan menit. Pagi, siang, sore. Setiap hari, Lin Fan hanya bisa memanfaatkan waktu-waktu ini untuk mengamati para pengikut sekte luar. Sisa waktunya, para pengikut sekte luar akan mengurung diri di rumah mereka sendiri untuk berlatih. Bagi Lin Fan, dia merasa bahwa rumah-rumah itu sempit sehingga orang akan mudah tertular penyakit karena terlalu banyak berada di sana. Lin Fan berkeliaran di ruang makan, kedua matanya yang cerah melirik ke sekeliling. Tetapi pada saat ini, mata Lin Fan berbinar saat dia menemukan targetnya. Di depannya, dua orang bertengkar sengit seolah-olah setiap saat perkelahian bisa terjadi. Saudara-saudaraku, tenanglah. Jika ada masalah, bicarakan saja. Jangan merusak hubungan kalian. Lin Fan segera melangkah maju dan berkata, Adik junior, kamu datang di waktu yang tepat. Dengar ini, terakhir kali dia meminjam 10 pil sirkulasi milikku dan mengatakan bahwa dia ingin meningkatkan basis kultivasinya saat ini, dan bulan depan dia akan memberiku 10 pil sirkulasi tambahan. Tapi, dia sekarang menolak untuk membayar, bukankah ini tercela? Orang yang berbicara itu tidak terlihat terlalu kuat. Ekspresinya marah, tetapi saat Lin Fan muncul, itu memberinya kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Murid sekte luar lainnya tidak dapat menahan diri setelah mendengar ini. Kamu benar-benar berbohong, aku tidak pernah mengatakan akan memberimu 10 pil tambahan. Adik junior, jangan dengarkan dia. Aku hanya mengatakan akan memberinya 1 pil tambahan. Melihat apa yang diperdebatkan kedua orang itu, Lin Fan tersenyum tipis. Siapa yang mengira bahwa di dalam sekte akan ada rentenir?
Rekan-rekan dua saudaraku, dengarkan aku. Jadi, adakah di antara kalian yang memiliki kesaksian tertulis? Lin Fan bertanya dengan wajah serius. Tidak, aku mempercayainya, itu sebabnya aku memberikannya padanya. Siapa yang mengira dia orang seperti ini? Kamu hanya mengada-ada. Apa maksudmu orang seperti ini? Sudah diputuskan sebelumnya aku hanya akan memberikan 1 pil tambahan untuk kesepakatan ini. Melihat keduanya sekali lagi mulai berdebat, Lin Fan buru-buru meraih kedua orang itu. Rekan-rekan dua saudaraku, tolong dengarkan aku. Baiklah, adik junior silakan saja. Benar, Lin Fan menatap kedua orang itu. Rekan-rekan dua saudaraku sepertinya kalian berdua berteman, benar. Itu masa lalu. Kita bukan teman lagi. Aku juga tidak menginginkan teman sepertimu. Lin Fan tersenyum dan berkata dengan sangat serius, rekan-rekan dua saudaraku, menjadi musuh karena sesuatu seperti ini, tidakkah menurutmu itu kerugian yang cukup besar? Setelah mendengar Lin Fan mengatakan ini, kedua orang itu terdiam sejenak. Jika dia memberiku 10 pil obatku, maka kita akan tetap berteman. Tidak mungkin, jika kau mengaku salah, maka aku akan tetap menjadi temanmu. Setelah itu, kedua orang itu mulai berdebat lagi. Lin Fan menghela napas dan melenturkan tangannya, saudara-saudaraku, jangan berdebat. Masalah ini, serahkan saja padaku untuk ditangani. Aku pasti akan memastikan kalian berdua menjadi teman lagi. Keduanya menatap Lin Fan dengan curiga, tidak mengerti apa yang coba dilakukan saudara junior ini. Namun sedetik kemudian, mereka berdua langsung mengalaminya. Monyet mencuri persik. Ding, selamat monyet mencuri persik pengalaman plus 300. Ding, selamat monyet mencuri persik pengalaman plus 300. Ding, selamat karena mengalahkan. Murid prasurgawi tingkat kelima, pengalaman plus 400. Ding, selamat karena mengalahkan murid prasurgawi tingkat keempat, pengalaman plus 300. Lin Fan kemudian melihat ke bawah ke arah dua orang yang berjongkok sambil memegangi selangkangan mereka kesakitan, melambaikan tangan dan kemudian melanjutkan perjalanannya dengan riang. Bagi Lin Fan, dia merasa bahwa jika kedua orang ini memiliki musuh yang sama, mereka pasti akan menjadi teman. Jadi, untuk memungkinkan kedua orang ini menghidupkan kembali persahabatan mereka yang murni, jadi bagaimana jika dia memainkan peran sebagai orang jahat? Siapa yang bisa menyalahkannya karena dia adalah orang baik yang bertekad untuk membantu orang lain? Sepanjang jalan, Lin Fan mengalami beberapa masalah, dan setiap kali, Lin Fan akan menjadi orang pertama yang maju untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun ini membuat pihak lain membencinya, semua ini tidak menjadi masalah bagi Lin Fan. Karena apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan mereka sendiri, jadi suatu hari mereka pasti akan memahaminya. Oh, saudara senior Han, pada saat ini, Lin Fan melihat Han Lu dan mengingat apa yang terjadi tadi malam. Lin Fan kemudian mulai merasa sedikit bersalah tentang hal itu. Han Lu tampak dalam suasana hati yang baik hari ini. Kemarin malam, ia berhasil mencapai prasurgawi tingkat kelima. Meskipun ia tidak dapat mencapai prasurgawi tingkat keenam, setidaknya ia telah memulai dengan baik. Namun pada saat ini, Han Lu mendengar seseorang memanggilnya dan melihat sekelilingnya dengan bingung. Namun ketika ia melihat orang yang memanggilnya, ekspresinya langsung berubah. Ia menundukkan kepala dan mempercepat langkahnya, berpura-pura tidak melihat orang ini. Karena Han Lu takut ia tidak akan dapat mengendalikan emosinya dan akan mencoba membunuh orang tersebut tanpa ampun. Kakak senior, Lin Fan berteriak beberapa kali, tetapi setelah melihat Han Lu mengabaikannya, ia menghela napas. Kakak senior itu terlalu pelit. Lin Fan kemudian kembali beraktivitas seperti biasa, melanjutkan perbuatan baiknya dengan memecahkan masalah-masalah saudara-saudara sekte lainnya. Setelah Lin Fan terus-menerus berusaha, pengalaman Monkey Steel Speech meningkat dengan cepat. Ding, selamat Monkey Steel Speech naik level. Lin merasa sangat gembira saat ini. Monkey Steel Speech-nya naik level. Dia bertanya-tanya seperti apa Monkey Steel Speech setelah ditingkatkan. Dengan penggunaan Monkey Steel Speech yang terus-menerus oleh Lin Fan, dia kemudian menyadari bahwa keterampilan bela diri yang licik ini, jika ditingkatkan ke level tertentu, akan menjadi eksistensi yang kuat. Tampaknya semua keterampilan bela diri dunia dimulai dari yang sederhana hingga tingkat lanjut, bahkan keterampilan bela diri tingkat atas juga diciptakan oleh orang lain. Asal-usul kreasi ini kemungkinan besar juga dimulai dari dasar.
Hanya melalui percobaan terus-menerus dan kultivasi terus-menerus, mereka akhirnya menjadi keterampilan bela diri tingkat atas. Monkey Steel Speech hanya memiliki satu gerakan, jadi satu-satunya orang yang mampu menguasainya sedemikian rupa dan meningkatkannya hingga melampaui level aslinya kemungkinan besar hanya Lin Fan. Bahkan pencipta Monkey Steel Speech tidak dapat dibandingkan dengannya. Lin Fan memiliki satu impian saat ini, yaitu untuk meningkatkan keterampilan bela diri curang Monkey Steel Speech menjadi keterampilan bela diri tingkat atas. Ketika Lin Fan berjalan ke ruang makan dan melihat sekeliling, dia menyadari bahwa ada beberapa orang berkumpul di sekitarnya. Jantung Lin Fan berdebar kencang dengan gembira. Baiklah. Sepertinya insiden besar lainnya akan terjadi. Lin Fan kemudian segera melompat ke depan. Tetapi ketika Lin Fan melihat situasi di dalam, dia kehilangan semua motivasinya. Wang Tianfeng, pria dengan 10 poin pengalaman ini lagi. Saat ini, Wang Tianfeng telah menemukan orang lemah lainnya. Orang yang makanannya dicuri kemungkinan adalah saudara junior yang baru diinisiasi, tetapi saudara junior ini agak aneh. Wajahnya sangat tenang, tetapi Lin Fan merasakan kemarahan yang sangat besar membara di mata saudara junior ini. Dan kemarahan itu bukanlah jenis kemarahan biasa, tetapi kemarahan yang memiliki niat membunuh. Orang-orang di sekitarnya berbisik-bisik. Fang Han sangat tidak beruntung. Ya, baru saja masuk dan harus berurusan dengan ini, agak menyedihkan. Kamu bisa tersesat sekarang. Wang Tianfeng menatap Fang Han dan berkata dengan nada meremehkan. Wang Tianfeng baru-baru ini telah melalui banyak kegagalan, jadi mengganggu orang-orang lemah ini terasa sangat menyenangkan baginya. Pada titik ini, Fang Han menggertakkan giginya sambil menatap Wang Tianfeng. Dia mengerti bahwa orang yang mendukung Wang Tianfeng adalah Yi Zhongyu, jadi dia hanya bisa bertahan. Di masa depan, dia pasti akan melenyapkan bajingan ini. Bahkan Yi Zhongyu hanyalah batu loncatan kecil menuju masa depannya. Dan yang membuat Fang Han begitu yakin adalah kenyataan bahwa ia memiliki warisan Kaisar Iblis Agung kuno dari Jalan Iblis. Lin Fan melihat situasi yang sedang terjadi di depannya. Melihat adik junior yang baru diinisiasi itu diganggu oleh Wang Tianfeng, ia merasa bahwa karena ia adalah kakak senior, ia juga harus bertindak seperti itu. Lin Fan terbatuk beberapa kali dengan ringan. Wang Tianfeng, apakah kau ingin makan buah persik lagi? Pada saat ini Wang Tianfeng yang masih sangat sombong mendengar kalimat ini dan tertegun sejenak, lalu berbalik dan melihat Lin Fan. Ekspresinya sedikit berubah saat ia merasakan selangkangannya menjadi dingin. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia meletakkan kembali makanannya di atas meja, berbalik dan berjalan pergi. Setelah melihat Wang Tianfeng pergi, Lin Fan juga tidak repot-repot menghentikannya. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang pekerja kasar yang hanya bernilai 10 poin pengalaman, apalagi yang bisa dikatakan. Terima kasih, kakak senior. Fang Han berkata dengan dingin lalu mengambil makanannya dan pergi. Oh, jadi dia juga agak kedinginan. Lumayan, Lin Fan tersenyum. Semakin banyak sikap yang dimiliki seseorang, semakin baik karena orang yang lebih banyak sikapnya juga akan tumbuh lebih baik di masa depan, dan menjadi ladang pengalamannya bab 19, adik muda ini agak dingin. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Keesokan harinya, di pagi hari, Lin Fan selalu percaya pada pepatah ini. Burung yang bangun pagi akan mendapat ulat. Di sekte luar yang persaingannya begitu ketat, Lin Fan perlu memanfaatkan setiap detik dan menit. Pagi, siang, sore. Setiap hari, Lin Fan hanya bisa memanfaatkan waktu-waktu ini untuk mengamati para pengikut sekte luar. Sisa waktunya, para pengikut sekte luar akan mengurung diri di rumah mereka sendiri untuk berlatih. Bagi Lin Fan, dia merasa bahwa rumah-rumah itu sempit sehingga orang akan mudah tertular penyakit karena terlalu banyak berada di sana. Lin Fan berkeliaran di ruang makan, kedua matanya yang cerah mengamati sekeliling. Namun, saat ini, mata Lin Fan berbinar saat dia menemukan sasarannya. Di depannya, dua orang bertengkar sengit seolah-olah setiap saat perkelahian bisa terjadi. Saudara-saudaraku, tenanglah. Jika ada masalah, bicarakan saja. Jangan merusak hubungan kalian. Lin Fan segera melangkah maju dan berkata, adik junior, kau datang di waktu yang tepat. Dengar ini, terakhir kali dia meminjam 10 pil sirkulasi milikku dan mengatakan bahwa dia ingin meningkatkan basis kultivasinya saat ini, dan bulan depan dia akan memberiku 10 pil sirkulasi tambahan. Tapi, dia sekarang menolak untuk membayar,
bukankah ini tercela? Orang yang berbicara itu tidak terlihat terlalu kuat. Ekspresinya marah, tetapi saat Lin Fan muncul, itu memberinya kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Murid sekte luar lainnya tidak dapat menahan diri setelah mendengar ini. Kau benar-benar berbohong, aku tidak pernah mengatakan akan memberimu 10 pil tambahan. Adik junior, jangan dengarkan dia. Aku hanya mengatakan akan memberinya 1 pil tambahan. Melihat apa yang diperdebatkan kedua orang itu, Lin Fan tersenyum tipis. Siapa yang mengira bahwa di dalam sekte akan ada rentenir? Rekan-rekan dua saudaraku, dengarkan aku. Jadi, adakah di antara kalian yang memiliki kesaksian tertulis? Lin Fan bertanya dengan wajah serius. Tidak, aku mempercayainya, itu sebabnya aku memberikannya padanya. Siapa yang mengira dia adalah orang seperti ini? Kau hanya mengada-ada. Apa maksudmu orang seperti ini? Sudah diputuskan sebelumnya aku hanya akan memberikan 1 pil tambahan untuk kesepakatan ini. Melihat keduanya sekali lagi mulai berdebat, Lin Fan buru-buru meraih kedua orang itu. Rekan-rekan dua saudaraku, tolong dengarkan aku. Baiklah, adik junior lanjutkan saja. Benar, Lin Fan menatap kedua orang itu. Rekan-rekan dua saudaraku sepertinya kalian berdua berteman, benar. Itu masa lalu. Kita bukan teman lagi. Aku juga tidak menginginkan teman sepertimu. Lin Fan tersenyum dan berkata dengan sangat serius, dua saudaraku, menjadi musuh karena hal seperti ini, tidakkah menurutmu itu kerugian yang cukup besar? Setelah mendengar Lin Fan mengatakan ini, kedua orang itu terdiam sejenak. Jika dia memberiku 10 pil obatku, maka kita akan tetap berteman. Tidak mungkin, jika kau mengakui kesalahanmu, maka aku akan tetap menjadi temanmu. Setelah itu, kedua orang itu mulai berdebat lagi. Lin Fan menghela napas dan melenturkan tangannya, dua saudaraku, jangan berdebat. Masalah ini, serahkan saja padaku untuk menanganinya. Aku pasti akan memastikan kalian berdua menjadi teman lagi. Keduanya menatap Lin Fan dengan curiga, tidak mengerti apa yang coba dilakukan saudara junior ini. Namun sedetik kemudian, mereka berdua langsung mengalaminya. Monyet mencuri persik. Ding, selamat monyet mencuri persik pengalaman plus 300. Ding, selamat monyet mencuri persik pengalaman plus 300. Ding, selamat karena mengalahkan murid prasurgawi tingkat kelima, pengalaman plus 400. Ding, selamat karena mengalahkan murid prasurgawi tingkat keempat, pengalaman plus 300. Lin Fan kemudian melihat ke bawah ke arah dua orang yang berjongkok sambil memegangi selangkangan mereka kesakitan, melambaikan tangan dan kemudian melanjutkan perjalanannya dengan gembira. Bagi Lin Fan, dia merasa bahwa jika kedua orang ini memiliki musuh yang sama, mereka pasti akan menjadi teman. Jadi, untuk memungkinkan kedua orang ini menyalakan kembali persahabatan murni mereka, jadi bagaimana jika dia memainkan peran sebagai orang jahat? Siapa yang bisa menyalahkannya karena dia adalah orang baik yang bertekad untuk membantu orang lain. Sepanjang jalan, Lin Fan mengalami beberapa masalah, dan setiap kali, Lin Fan akan menjadi orang pertama yang melangkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun ini membuat pihak lain membencinya, semua ini tidak menjadi masalah bagi Lin Fan. Karena apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan mereka sendiri, jadi suatu hari mereka pasti akan memahaminya. Oh, kakak senior Han, pada saat ini, Lin Fan melihat Han Lu dan teringat apa yang terjadi tadi malam. Lin Fan kemudian mulai merasa sedikit bersalah tentang hal itu. Han Lu tampaknya dalam suasana hati yang baik hari ini. Kemarin malam, dia berhasil mencapai prasurgawi tingkat kelima. Meskipun dia tidak bisa mencapai prasurgawi tingkat keenam, setidaknya dia membuat awal yang baik. Tetapi pada saat ini, Han Lu mendengar seseorang memanggilnya dan melihat sekeliling dengan bingung. Tetapi ketika dia melihat orang yang memanggilnya, ekspresinya segera berubah. Dia menundukkan kepalanya dan mempercepat langkahnya, berpura-pura dia tidak melihat orang ini. Karena Han Lu takut dia tidak akan dapat mengendalikan emosinya dan akan mencoba membunuh orang tersebut tanpa ampun. Kakak senior, Lin Fan berteriak beberapa kali, tetapi setelah melihat Han Lu mengabaikannya, dia menghela napas. Kakak senior itu terlalu pelit. Lin Fan kemudian kembali berbisnis seperti biasa, melanjutkan perbuatan baiknya, memecahkan masalah saudara-saudara sekte lainnya. Setelah upaya berkelanjutan Lin Fan, pengalaman Monkey Steel Speech meningkat dengan cepat. Ding, selamat Monkey Steel Speech naik level.
Lin merasa sangat gembira saat ini. Monkey Steel Speech-nya naik level. Dia bertanya-tanya seperti apa Monkey Steel Speech setelah ditingkatkan. Dengan penggunaan Monkey Steel Speech terus-menerus oleh Lin Fan, dia kemudian menyadari keterampilan bela diri licik ini, jika ditingkatkan ke tingkat tertentu, akan menjadi eksistensi yang kuat. Tampaknya semua keterampilan bela diri dunia dimulai dari yang sederhana hingga tingkat lanjut, bahkan keterampilan bela diri tingkat atas juga diciptakan oleh orang lain. Asal-usul kreasi ini kemungkinan besar juga dimulai dari dasar. Hanya melalui percobaan terus-menerus dan kultivasi terus-menerus, mereka akhirnya menjadi keterampilan bela diri tingkat atas. Monkey Steel Speech hanya memiliki satu gerakan, jadi satu-satunya orang yang mampu menguasainya sedemikian rupa dan meningkatkannya hingga melampaui level aslinya kemungkinan besar hanya Lin Fan. Bahkan pencipta Monkey Steel Speech tidak dapat dibandingkan dengannya. Lin Fan memiliki satu mimpi saat ini, yaitu untuk meningkatkan keterampilan bela diri licik Monkey Steel Speech ke keterampilan bela diri tingkat atas. Ketika Lin Fan berjalan ke ruang makan dan melihat sekeliling, dia menyadari bahwa ada beberapa orang berkumpul di sekitarnya. Hati Lin Fan melonjak kegirangan, baiklah. Tampaknya insiden besar lainnya akan terjadi. Lin Fan kemudian segera melompat ke depan. Tetapi ketika Lin Fan melihat situasi di dalam, dia kehilangan semua motivasi. Wang Tianfeng, pria 10 poin pengalaman ini lagi. Saat ini, Wang Tianfeng telah menemukan orang lemah lainnya. Orang yang makanannya dicuri kemungkinan adalah seorang saudara junior yang baru diinisiasi, tetapi saudara junior ini agak aneh. Wajahnya sangat tenang, tetapi Lin Fan merasakan kemarahan yang sangat besar membara di mata saudara junior ini. Dan kemarahan itu bukanlah jenis kemarahan biasa, melainkan kemarahan yang memiliki niat membunuh. Orang-orang di sekitarnya berbisik-bisik. Fang Han sangat tidak beruntung. Ya, baru saja masuk dan harus berurusan dengan ini, agak menyedihkan. Kamu bisa tersesat sekarang. Wang Tianfeng menatap Fang Han dan berkata dengan jijik. Wang Tianfeng baru-baru ini telah melalui banyak kegagalan, jadi mengganggu orang-orang lemah ini terasa sangat baik baginya. Pada titik ini, Fang Han menggertakkan giginya sambil menatap Wang Tianfeng. Dia mengerti bahwa orang yang mendukung Wang Tianfeng adalah Yi Zhongyu, jadi dia hanya bisa bertahan. Di masa depan, dia pasti akan melenyapkan bajingan ini. Bahkan Yi Zhongyu hanyalah batu loncatan kecil menuju masa depannya. Dan yang membuat Fang Han begitu percaya diri adalah kenyataan bahwa dia memiliki warisan Kaisar Iblis Agung kuno dari Jalan Iblis. Lin Fan melihat situasi saat ini yang terbentang di depannya. Melihat adik junior yang baru diinisiasi diganggu oleh Wang Tianfeng, dia merasa bahwa karena dia adalah kakak senior, dia juga harus bertindak seperti itu. Lin Fan batuk beberapa kali dengan ringan, Wang Tianfeng, apakah kamu ingin makan buah persik lagi? Pada saat ini Wang Tianfeng yang masih sangat sombong mendengar kalimat ini dan tertegun sejenak, lalu berbalik dan melihat Lin Fan. Ekspresinya sedikit berubah saat dia merasakan selangkangannya menjadi dingin. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meletakkan kembali makanan di atas meja, berbalik dan berjalan pergi. Melihat Wang Tianfeng pergi, Lin Fan juga tidak repot-repot menghentikannya. Lagi pula, dia hanyalah seorang pekerja kasar yang hanya bernilai 10 poin pengalaman, apalagi yang bisa dikatakan. Terima kasih, kakak senior. Fang Han berkata dengan dingin lalu mengambil makanannya dan pergi. Oh, jadi dia juga agak kedinginan. Lumayan, lumayan. Lin Fan tersenyum. Semakin banyak sikap yang dimiliki seseorang, semakin baik karena orang dengan sikap yang lebih baik juga akan tumbuh lebih baik di masa depan, dan menjadi ladang pengalamannya bab 20, profesi, aku akan melawanmu sampai mati. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Saat malam tiba, area tempat tinggal para pengikut sekte luar Saint Devil akan menjadi sangat sunyi. Kesunyian itu sampai-sampai membuatnya agak menakutkan. Namun saat ini, ada satu orang dalam kegelapan yang menyelinap di sekitar rumah-rumah para pengikut sekte luar. Lagi pula, karena Lin Fan tidak dapat menemukan cara untuk naik level di sekte luar, ia memutuskan untuk mengerahkan seluruh upayanya pada keterampilan profesinya. Lin Fan agak keras kepala, profesi pandai besinya sudah level 4, tetapi ia masih belum bisa membuat satu pun barang yang layak. Hal ini membuat Lin Fan cukup tidak puas. Di antara semua rumah para pengikut sekte luar ada sebuah saluran kecil, dan saluran-saluran ini adalah tempat persembunyian Lin Fan. Ketika Lin Fan pergi mencari target,
ia tidak hanya melihat-lihat secara acak. Sebaliknya, ia akan pergi mencari para pengikut yang telah mematikan lampu dan pergi tidur. Pada titik ini, Lin Fan berhasil menemukan target dan bersiap untuk menyerang. Lin Fan kemudian mengambil batu bata dari area dinding yang sudah longgar, dan melemparkannya ke dalam tungku dan mulai menempa. Ding, selamat atas kerajinan pecahan ubin, pengalaman +1. Tembakan pertama hari ini gagal dilepaskan. Lin Fan terkekeh kecil, mengejekku. Begitu, kalau begitu, aku akan lihat berapa lama kau bisa terus begini. Aku tantang kau untuk terus memberiku sampah. Tanpa berkata apa-apa lagi Lin Fan memulai kerja kerasnya, mengambil batu bata, melemparkannya ke dalam tungku. Ding, selamat atas kerajinan tumpukan tanah liat yang tidak berguna, pengalaman +1. Ding, selamat atas kerajinan pecahan ubin, pengalaman +1. Ding, selamat atas kerajinan pecahan ubin, pengalaman +1. Seiring berlalunya waktu, hati Lin Fan hampir meledak. Apa kau serius? Tidak bisakah kau memberiku barang yang lumayan bagus? Lin Fan merasa memerah, matanya berkedip saat dia bergumam. Pada saat ini saat Lin Fan sedang fokus pada jalannya menempa, di dalam rumah yang terpisah, Fang Han berbaring di tempat tidurnya tanpa bernapas sedikitpun. Fang Han memperoleh warisan Kaisar Iblis, jadi titik awalnya lebih tinggi daripada siapapun. Metode kultivasinya tentu saja tampak tak tertandingi. Apa yang saat ini dikultivasikan Fang Han adalah keterampilan bela diri eksklusif Kaisar Iblis Dimensi Iblis. Hanya dengan sedikit mengolah keterampilan bela diri ini, ia dapat membuka alam iblis yang mengerikan, di mana ia kemudian dapat mengumpulkan energi iblis dan pada saat yang sama memanggil berbagai jenis iblis yang kuat. Namun sekarang, Fang Han berada di saat yang paling krusial, menyegel dirinya sendiri dan membudidayakan benih dimensi iblis, tidak dapat merasakan apapun yang terjadi di luar. Bahkan jika ada orang yang membuat keributan di sebelahnya, dia tetap tidak akan bisa merasakannya. Saat ini, ekspresi Lin Fan menjadi semakin pucat. Seluruh dinding batu bata telah dilemparkan ke dalam tungku. Ding, selamat atas pembuatan pecahan ubin, pengalaman +1. Ding, selamat pandai besi naik level, peringkat +1. Lin Fan, yang hatinya hampir runtuh, setelah mendengar pemberitahuan naik level tiba-tiba tersenyum. Keterampilan pandai besi sudah level 5, tidak mungkin masih menghasilkan sampah, kan? Lin Fan berhenti dan menggosok tangannya, keberuntungannya akan datang. Tembakan level 5, itu pasti akan berhasil. Lin Fan kemudian mengambil sepotong batu bata dan melemparkannya ke dalam tungku. Ayo, teman kecilku. Hati Lin Fan menjerit, matanya cerah, menunggu senjata legendarisnya muncul. Ding, selamat atas kerajinan potongan ubin yang sedikit rusak, pengalaman +1. F***, Lin Fan, yang awalnya penuh harapan, tiba-tiba merasa seperti se*** saat ekspresinya berubah dan keinginan untuk mati saja muncul. Keterampilan pandai besi sudah level 5, tidak bisakah kamu setidaknya memberiku sedikit harapan? Apakah kamu benar-benar harus melawanku sampai mati? Lin Fan menjadi gila saat ini. Baiklah, aku menolak untuk percaya bahwa kamu tidak akan memberiku senjata legendaris. Hati Lin Fan meraung. Tidak peduli tentang apapun lagi, dia mulai melemparkan batu bata demi batu bata ke dalam tungku. Ding, selamat atas kerajinan potongan ubin yang sedikit rusak, pengalaman +1. Ding, selamat atas kerajinan tumpukan tanah liat yang tidak berguna yang sedikit lebih baik, pengalaman +1. Ding, selamat atas kerajinan potongan ubin yang sedikit lebih baik, pengalaman +1. Penglihatan Lin Fan benar-benar hilang dengan hanya batu bata di matanya. Dimanapun batu bata itu berada, sepasang tangan iblis Lin Fan juga akan ada di sana. Setelah waktu yang tidak diketahui, saat langit menjadi sedikit lebih terang, Lin Fan terlihat terengah-engah. Dalam satu malam, level pandai besinya telah naik 3 level. Batu bata yang dibuatnya mencapai ribuan, tetapi profesi yang menjijikkan ini, pada akhirnya, tidak memberinya satupun senjata yang berguna. Jika itu bukan pecahan ubin, itu akan menjadi tumpukan tanah liat. Lin Fan menyeka keringat dari alisnya, baiklah, karena kamu ingin bermain, Yang Mulia akan bermain denganmu sampai mati. Aku menolak untuk percaya bahwa keberuntunganku seburuk ini. Oh, pada saat ini, Lin Fan tersentak, bukankah itu saudara junior Fang? Mengapa saudara junior Fang tidur di luar? Lin Fan sangat marah,
bajingan mana yang bisa sekejam ini dan memaksa adik junior Fang tidur di luar. Sebagai kakak seniornya, aku harus menyelidikinya. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkan adik juniorku menderita ketidakadilan ini. Adik junior Fang, bangun. Tanpa berpikir panjang, Lin Fan berlari maju dan mulai menamparkan wajah Fang Han. Namun Fang Han bahkan tidak bergerak sedikit pun seolah-olah dia sudah mati. Dan tepat ketika Lin Fan hendak melakukan tindakan heroiknya menyelamatkan adik juniornya, dia tiba-tiba membeku. Ini tidak benar, Lin Fan tertegun, lalu dia berdiri di sana dengan bodoh sambil melihat sekeliling. Ini. Pada titik ini, Lin Fan tiba-tiba menyadari dan tanpa berkata apa-apa lagi berlari secepat yang dia bisa. Sialan, kemarin, aku terlalu fokus pada pekerjaanku dan akhirnya membongkar rumah adik juniorku. Jika adik junior bangun dan melihat rumahnya hilang, dia pasti akan mencoba dan melawanku sampai mati. Jadi pilihan terbaik saat ini adalah segera mundur dan bertindak seperti orang-orang bodoh lainnya. Setelah kembali ke rumahnya, Lin Fan kemudian memblokir pintu dengan punggungnya sambil terengah-engah, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Membongkar rumah bahkan secara tidak sengaja adalah hal yang agak tidak bermoral. Untuk operasi malam ini, aku harus tetap tenang. Saat ini di pagi hari, Fang Han, yang sedang berbaring di tempat tidurnya membuka matanya, mulutnya memperlihatkan sedikit senyuman. Berhasil, benih dimensi iblis telah berhasil dibudidayakan, jalur kultivasi masa depanku akan mudah sekarang. Selama tidak ada yang terjadi, Kaisar Iblis masa depan adalah aku, Fang Han. Mengenai Sekte Saint Devil saat ini, Fang Han bahkan tidak menganggapnya apa-apa. Ketika dia menjadi Kaisar Iblis, Sekte Saint Devil seperti ini juga akan memujanya. Karena aku, Kaisar Iblis Fang Han, pernah tinggal di sini. Setelah Fang Han menyesuaikan mentalitasnya, dia bersiap untuk bangun dan pergi makan di ruang makan, tetapi pada saat ini Fang Han membeku. Bagaimana kamarku begitu terang, udaranya juga sangat segar, ya. Fang Han tersentak dan segera duduk. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Saat ini, beberapa murid sekte luar berada di luar rumah Fang Han sambil menunjuk dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Fang Han berubah dingin. Dia kemudian berpakaian. Sial, siapa yang melakukan ini? Di dalam mata Fang Han yang dingin, api yang mengamuk menyala. Jika dia pernah menemukan siapa yang melakukan ini, dia akan membuat mereka membayar mahal. Adapun semut-semut yang menertawakanku, ketika aku mencapai kultivasi penuhku, aku akan mengirim kalian semua ke neraka terdalam.